Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang adik-adik peserta workshop Sinoti Virtual Holiday sekalian dan juga para orang tua atau ibu yang telah melakukan dan meluangkan waktunya untuk ikut acara kita pada hari ini. Sebentar ada yang mau join lagi nih, Pak Andrian. Halo Andrian, boleh untuk diaktifkan kameranya juga ya. Selamat datang. Yosefa juga selamat datang. Boleh teman-teman yang baru join untuk aktifkan kameranya ya supaya kita bisa lihat nih dari wajah-wajahnya bisa tetap semangat semuanya. Perkenalkan ya adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Kak Gebi. Saya yang akan menjadi pembawa acara dalam workshop kita hari ini. Workshop ini merupakan bagian dari program liburan Sinoti Virtual Holiday yang sebelum-sebelumnya teman-teman semua sudah ikuti ya untuk rangkaian acara workshopnya. Untuk virtual holiday ini kita rancang khusus untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat untuk adik-adik semua selama liburan, bahkan untuk orang tuanya juga. Oke, teman-teman semua mengingatkan kembali ya, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi ya, adik-adik sayang. Informasi penting mengenai teknis pelaksanaan workshop hari ini. Yang pertama, semuanya boleh untuk dipastikan ya koneksi internetnya agar tetap stabil untuk kelancaran acara sampai akhir. Lalu semuanya, adik-adik semua tolong diaktifkan kameranya ya. Selama sesi berlangsung juga mohon untuk dijaga mikrofonnya tetap dalam keadaan mute. Gitu. Jadi tidak diaktifkan untuk mikrofonnya namun untuk kameranya tolong dinyalakan seperti itu agar kita bisa tetap terhubung dan tidak mengganggu jalannya acara ya sayang-sayang. Lalu yang ketiga, jika kalian semua memiliki pertanyaan, di dalam sesi penjelasan materi ya, nanti dari Pak Albert, boleh banget dari kalian adik-adik ataupun dari mama papa kalau ada pertanyaan, boleh banget untuk di kolom chat diketikkan pertanyaannya. Nanti juga akan ada sesi khusus dari Kakak untuk, sesi penjawaban dan, menjawab pertanyaan Q&A dari para peserta, dari adik-adik semua maupun dari mama papanya. Boleh untuk yang baru join, Ocean, Adinda, Nilawati ya, Yati juga boleh untuk dinyalakan kameranya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Baik ya, supaya kita bisa lihat nih semangatnya seperti apa. Lalu Kak Gebi jelaskan juga ya untuk agenda workshop kita hari ini nanti kita ada pembukaan tadi sudah kita lakukan. Lalu nanti yang kedua ada sesi utama oleh pembicara kita Pak Albert ya, Pak Albert Egmont nanti yang akan menyampaikan materi entrepreneurship atau bisnis. Oke baik Adinda tidak apa-apa. Yang penting nanti kita tetap aktif ya kalau ada pertanyaan Adinda boleh banget untuk ditanyakan ya. Gitu. Lalu Ini tadi apa ada sih? halo? Oke, baik. Boleh untuk di-mute semua ya mikrofonnya. Jadi biar Kakak Gaby yang berbicara terlebih dahulu, namun untuk kamera boleh untuk diaktifkan semuanya. Kakak Gaby ulangi nanti untuk sesi utama disampaikan oleh pembicara kita Pak Albert, Hmm. lalu akan ada sesi tanya jawab. Nah, nanti dari adik-adik atau mama papa ada pertanyaan terkait dengan bisnis atau entrepreneurship, boleh banget untuk ditanyakan melalui kolom chat di Zoom. Lalu yang terakhir nanti akan ada yang namanya sesi penutupan. Oke, semuanya sudah cukup jelas ya untuk rangkaian acaranya. Selanjutnya kita akan masuk nih secara langsung ke dalam sesi utama kita, yaitu penyampaian topik entrepreneurship yang akan dibawakan oleh Pak Albert Egmont yang akan membahas mengenai Student Today, Entrepreneurs Tomorrow. Oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Untuk Pak Albert Egmont ini, seperti yang kita lihat ya saat ini, Pak Albert Egmont adalah CEO Live Talk Asia. Lalu juga Wakil Ketua Umum untuk Kamar Entrepreneur Indonesia di bidang pendidikan dan vokasi. Lalu yang ketiga ya, Pak Albert Egmont ini adalah official partner dari United Nations Habitat Yet Now. Lalu founder Moms Journey Community. Jadi tanpa membuang kita waktu berlama-lama, boleh banget untuk Pak Albert Egmont untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak Albert Egmont, saya berikan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Gebi. Selamat pagi buat semua adik-adik kakak yang luar biasa tepat ini ya. Kakak lihat di sini Juan udah siap banget ya. Naila juga di sini. Kakak lihat juga di sini Nicholas ya. Ada Marvel, Putri, ya Nobel. Waduh nih Yusuf juga David banyak sekali adik-adik kakak di sini yang sudah ikut dan semangat. Hari ini kakak akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita bisa menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana kalau kita bisa membangun sebuah bisnis yang bagus, yang sukses. Tentu semuanya mau pasti sukses ya. Nah, kakak akan menuduh dari kita akan bahas tentang apa yang menjadi tema kita hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah tentang bagaimana hari ini kita menjadi pelajar, tetapi di mana kita mempelajari juga untuk bisa sukses menjadi seorang pembisnis. Ya, kakak mau nanya dulu di sini deh. Siapa boleh nggak angkat tangan, raise hand di sini yang ingin, yang udah tahu kak, aku tuh mau jadi pembisnis kak. Aku mau jadi seorang sukses melalui membangun usaha. Ada nggak di sini kira-kira? Boleh kakak lihat tangannya, wih Yusuf ya, oke bagus sekali di sini juga ada Dennis kakak lihat luar biasa sekali ya. Nah, ini Nobel juga luar biasa. Nah, menjadi seorang pembisnis teman-teman, adik-adik semua ini butuh tentu ada usaha dan juga pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang tepat, tentu kita sulit membangun usaha yang lebih bagus atau sukses di masa depan. Yuk kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari kakak akan pertanyaannya begini. Kalau saya hari ini ya udah punya 1 miliar rupiah, kakak mau nanya dulu nih. Jawabnya hati-hati ya, karena kalau jawabnya nanti nggak dipikirin dulu gitu ya, berbahaya nanti. Kira-kira di sini kalau aku punya duit 1 miliar nih, aku mau buat apa ya? Coba kakak mau lihat di chat dong teman-teman. Kira-kira kalau aku punya duit 1 miliar nih, aku mau buat apa nih kira-kira? Aku ada seorang milioner, ya duitnya banyak. Bagus nih Julius Jason ya, beli Bitcoin bagus. Ini berarti potensi suksesnya tinggi karena kalau ada duit diputer jadi makin banyak bagus. Marvel juga investasi, Yusuf beli rumah bagus. Ya, Muhammad Afzal juga beli rumah bagus. Ya, Arsaka invest, Keanu beli apartemen, investasi Nicholas keren banget ya. Bagus. Berarti kakak nggak salah ngobrol sama anak-anak luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah kalau kalian sudah punya banyak uang, kalian mau invest, bagus. Berarti kalian sudah punya potensi menjadi seorang pebisnis. Nah, sekarang kita mau ngomong dulu, jadi pebisnis gampang nggak? Saingannya apa nih sekarang? Maka akan kasih lihat dulu tentang sebuah berita. Ternyata teman-teman berbisnis sekarang jauh lebih menantang daripada di zaman dulu. Ya. Nah, kenapa? Kakak cerita dulu dari apa yang terjadi di dunia saat ini. Di dunia dikatakan bahwa jutaan pekerjaan itu akan digantikan oleh artificial intelligence. Ya, semua itu sudah menjadi ya orang sebutnya robot, artificial intelligence itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Kalau sudah bagian dalam kehidupan, banyak orang susah cari kerja. Kenapa? Karena artificial intelligence sudah bisa bekerja menggantikan manusia. Arti kata, kalau banyak AI sudah bisa melakukan apa yang manusia lakukan, susah kita cari kerja. Susah cari kerja, susah cari penghasilan, bagaimana mau hidup, gitu ya. Ditambah lagi teman-teman dikatakan bahwa survei World Economic Forum 83 juta pekerjaan akan hilang gara-gara AI. Ngeri ya. Ditambah juga ada gelombang ketiga namanya agentic AI, di mana AI ini sangat pintar sekali, sudah bisa mengganti pekerjaan manusia. Di China sudah dilakukan, di Amerika sudah dilakukan, Jepang sudah dilakukan, ya. Nah, Indonesia akan segera masuk dan gara-gara itu susah cari kerja. Pertanyaan kakak gini, siapa yang masih percaya masih bisa sukses walaupun AI ini sudah bisa melakukan banyak hal yang pintar? Ada nggak? Ya bisa bilang, kak saya masih percaya kak. Nah, siapa di sini? Coba boleh ini chat sama kakak. Kak saya percaya gitu ya. Oh Matthew di sini kakak bayar utang negara hebat nih Matthew ya. Luar biasa ya. Nah coba di sini kakak mulai di sini. Siapa yang masih percaya? Wih, Afzar masih percaya ya hebat ya. Nah ini calon-calon orang sukses nih. Oke kalau gitu kakak akan kasih tanya sama kalian. Kalau kita ngomong soal AI dulu deh. Kita ngomong entrepreneurship sama AI. Ya AI itu kita ngomongin apa yang terjadi di dunia. Kalau kita ngomong AI, siapa yang lebih pinter? Manusia atau AI yang lebih pinter? Ya, nah untuk membuktikan siapa lebih pinter, kakak cerita dulu. Di zaman dulu ada seorang pemain legendaris Saturn namanya Garry Kasparov. Garry Kasparov ini selama bertahun-tahun, selama 4-5 tahun tidak ada yang bisa kalahkan di dunia. Tidak ada yang bisa kalahkan sama sekali. Ya, nah satu hari ada satu perusahaan namanya IBM. IBM ngomong gini sama Gary, Gary kan kamu di dunia tidak ada yang bisa kalahkan. Mau nggak kita ciptakan kecerdasan buatan atau AI robot ya dalam kecerdasan buatan ngalahin kamu? Gary bilang nggak mungkin. Kalau ada saya mau lawan katanya begitu. Akhirnya IBM perusahaannya menciptakan AI betulan dan pada tahun 1997 Garry Kasparov dan AI itu lomba tanding catur di dunia. Divideokan di seluruh dunia ya. Kalau dulu AI masih pakai manusia ya, dikata komputernya AI yang mikirin manusia yang gerakin begitu. Apa yang terjadi teman-teman?
Tahun 1997 yang menang adalah bukan lagi Garry Kasparov, tapi artificial intelligence yang menang namanya Deep Blue. Ya, nah hal yang sama juga terjadi dengan catur Go. Catur Go adalah catur yang lebih susah, lebih sulit daripada catur Barat atau Western chess ya. Nah, orang yang paling hebat di dunia namanya Lee Sedol dari Korea. Karena catur ini sangat sulit dan menggunakan visi yang tajam, Google menciptakan tandingan daripada Lee Sedol. Ya, dia menciptakan AlphaGo. Nah, tahun 2017, tahu nggak siapa yang menang lawan Lee Sedol selama ini udah menang juara terus? Ternyata yang menang ada AlphaGo ataupun kecerdasan buatan. Sekarang pertanyaan kakak sama teman-teman begini, kalau misalnya AI udah lebih pintar daripada manusia, terus bisa nggak kita sukses di masa depan? Ya, nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting teman-teman perlu pikir. Karena kalau udah pinter, ngapain ya kak kita sekolah? Ya kan AI udah pinter, kita tinggal menggunakan AI gitu ya. Nah, ternyata nggak begitu cara berpikirnya. Ya, nah, kakak mau cerita dulu dengan AI begitu pintar, apa yang AI bisa lakukan? Sama-sama kita mau menonton video ini bersama-sama. Kakak akan share screen dulu sebentar. Teman-teman, kita tonton video bersama-sama ya. Oke, nah jadi tadi mohon maaf ya teman-teman ya, ini sempat tadi enter kakak sempat putus sebentar. Oke, nah tadi dari video tadi yang kita lihat teman-teman, ternyata kita bisa melihat bahwa yang namanya artificial intelligence sudah bisa melakukan banyak hal. Contoh tadi bisa masak sendiri gitu ya, tadi bisa bawa mobil sendiri, bangun rumah ya, dan juga kalau belanja sekarang udah nggak butuh kasir, segala sesuatu sudah bisa dilakukan secara mandiri sama AI. Nah teman-teman kan nanya sama kakak-kakak, emang AI itu seberapa pinter sih gitu ya? Nah, kakak akan ceritain ternyata kepintaran AI itu luar biasa, teman-teman. Nah, ini dites, ChatGPT ini dites ya sama orang-orang yang hebat begitu ya. Mereka ngetes IQ-nya berapa baik sih? Nah, ChatGPT ini dites ternyata IQ-nya kalau dalam bahasa itu 155 IQ-nya. Rata-rata orang Indonesia itu 80, kalau di perkotaan 90-an. Ya, rata-rata 90 sampai 100. Tapi kalau ChatGPT 155. Artinya, kalau misalnya kita em, cuman pintar saja, kita nggak cukup bisa bersaing dengan artificial intelligence. Karena artificial intelligence adalah hal yang pasti akan datang. Dan kita nggak bisa bilang, Kak, kita nggak mau gunakan AI, kan nggak bisa. Dunia sedang beranjak ke arah sana. Lalu teman-teman kan nanya, Kak, gimana ya kalau nanti pekerjaanku susah, gara-gara AI bisa lakukan, aku harus ngapain, Kak? Aku harus jadi apa nih supaya aku bisa bersaing dan aku bisa menggunakan AI secara maksimal? Ya, nah sebelum kakak kasih jawaban, kita baca daripada Charles Darwin. Charles Darwin bicara bahwa bukan yang paling kuat ya yang akan bertahan, bukan juga yang paling pintar, tetapi yang paling bisa respon kepada perubahan. Ya, ada perubahan dia akan terbuka pada perubahan dan mau berubah lebih baik. Nah, kalau misalnya kita mau jadi orang yang bisa menghadapi AI, mau sukses di masa depan, mau jadi seorang yang berhasil di masa depan, ya, dan bisa menang dari AI, harus jadi apa sih? Simple jawabannya, teman-teman, kita harus jadi entrepreneur. Oke, tidak ada lain jawabannya adalah menjadi entrepreneur, bukan cuma sekedar menjadi pekerja. Ya, nah sekarang pertanyaannya gini, apa sih Kak entrepreneur itu Kak? Nah, entrepreneur itu siapa sih? Apakah entrepreneur itu orang kaya? Enggak. Apakah entrepreneur itu adalah orang yang istilahnya orang yang bangun perusahaan gitu ya? Nah, apa itu Kak? Nah, Kakak jangan jelaskan. Seorang entrepreneur adalah seorang yang suka menemukan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi dan menciptakan sebuah usaha ya, walaupun beresiko, tapi dia membangun usaha itu untuk menyelesaikan atau menciptakan peluang-peluang yang ada. Nah, itu adalah seorang entrepreneur. Nah, Kak, kalau jadi seorang entrepreneur tuh bisa sukses nggak sih? Bisa kaya nggak sih? Oh bisa. Tapi banyak juga yang gagal kalau nggak ngerti caranya. Ya, tetapi seorang entrepreneur tugasnya sudah pasti mencari
Ada nggak masalah yang bisa kita selesaikan? Ada nggak kesempatan yang bisa kita ciptakan? Kita bangun perusahaan untuk kita bisa menjawab tantangan tersebut. Nah, itu adalah seorang entrepreneur, orang yang suka melihat tantangan dan menyelesaikannya. Jadi siapa di sini yang kalau ada masalah suka nyelesain, kalian adalah orang yang memiliki semangat entrepreneurship. Ya, nah apa sih yang entrepreneur itu lakukan, Kak? Ya, coba Kak jelasin entrepreneur itu ngapain? Entrepreneur itu simpelnya apa sih? Menemukan masalah, ya, lalu menyelesaikannya dengan memberi solusi buat orang banyak, lalu apa? Membuat itu menjadi sebuah bisnis. Sekarang contohnya apa sih, Kak? Contoh kita mulai dulu dari Tokopedia. Siapa teman-teman yang tahu Tokopedia? Pasti semuanya tahu tentang Tokopedia. Kenapa sih Tokopedia itu kebentuk? Tokopedia itu terbentuk untuk membantu usaha-usaha kecil supaya mereka bisa berjualan online. Orang nggak buka lagi toko, nggak ngarepin orang cuma datang. Tapi dengan buka toko digital, semua orang bisa punya peluang sukses yang sama. Ya, nah William Tanuwijaya melihat kesempatan itu belum belum ada nih. Orang-orang kalau cuma buka toko kasihan. Yang beli cuma orangnya itu-itu aja. Gimana kita bisa bangun orang-orang bisa buka toko digital semuanya bisa kaya. Akhirnya dibangunlah Tokopedia. Ada problem, ada solusi, dan dibangun usahanya. Begitu juga dengan Nadiem Makarim. Gojek, siapa yang nggak tahu Gojek? Semua tahu Gojek. Masalahnya apa sih? Masalahnya semua di zaman kakak. Dulu kalau orang mau naik transportasi ya, di pinggir jalan angkat-angkat. Saya mau naik kendaraan gitu ya, di pinggir jalan nunggu bajai, nunggu taksi. Ya, mau beli makanan harus keluar gitu ya. Nah sekarang Nadiem Makarim bilang itu jadi masalah. Bagaimana membuat hidup lebih mudah? Oh, kita ciptain aja aplikasi Gojek yang tinggal pakai aplikasi, semua orang bisa punya supir pribadi. Tinggal pesan, datang ke rumah. Kemana mau kita jemput, selalu ada. Nah, jadi tugas seorang entrepreneur adalah menemukan masalah, menyelesaikannya dengan membangun itu, masalah itu, solusi itu melalui sebuah bisnis. Nah, sampai sini kakak berharap teman-teman mulai bisa memahami apa yang entrepreneur itu lakukan. Nah, kakak mau teman-teman coba, kakak ada yang kenal nggak dengan Ryu Kintaro? Siapa yang pernah dengar tentang Ryu Kintaro? Nah, kakak percaya pasti teman-teman sudah mungkin pernah dengar tentang Ryu Kintaro. Ryu Kintaro adalah seorang anak yang umurnya 9 tahun, tapi sudah menjadi seorang milioner. Ya, udah banyak sekali duitnya. Nah, tapi kakak kasih tahu ya, menjadi seorang milioner entrepreneur itu bukan proses yang mudah. Jangan cuma lihat 1 miliarnya, jangan cuma lihat mobil mewahnya, jangan cuma lihat rumah mewahnya, bukan. Entrepreneur bicara tentang kerja kerasnya, tentang mindsetnya, ya, tentang memulainya, bukan menginginkannya saja. Nah, Rui Kentaro punya solusi apa? Banyak orang kalau mau minum jamu itu nggak enak, Kak. Padahal jamu tuh sehat, Kak. Nggak enak. Tapi bagaimana ya aku bisa menciptakan jamu yang enak diminum, bisa menyehatkan, bahkan nyembuhin orang secara alami, tetapi itu juga disukai banyak orang. Akhirnya dia buat jamu cap nyonya kaya, ya, di mana menjawab solusi, jadi menjawab masalah di mana jamu nggak enak, sekarang jadi jamu enak bisa diminum. Nah, akibat dari sana, akibatnya dia bisa juga membuat konten-konten yang menarik dan akibatnya bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, kakak percaya zaman sekarang, kalau di zaman kakak dulu, entrepreneur itu orang-orang yang usianya sudah 30 tahun, 40 tahun. Kalau di zaman kakak dulu. Kalau di zaman teman-teman semua, entrepreneur nggak cuma di usia 30, umur 20 tahun, umur remaja, bahkan seumuran kalian pun sudah bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi entrepreneur bisa dilakukan oleh semua orang-orang yang punya jiwa dan semangatnya. Nah, sekarang pertanyaan kakak, siapa yang mau sukses kayak Ryu Kintaro, bahkan lebih sukses lagi? Semua pasti mau ya, nggak ada yang nggak mau ya. Kino langsung, saya kak, gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya gimana kak cara sukses? Bagaimana cara bisa menjadi seorang entrepreneur? Nah, kakak mau cerita dulu plus minusnya nih. Enaknya dan gak enak, semua itu ada enak dan gak enaknya. Enaknya apa sih jadi entrepreneur? Yang pertama adalah waktu itu kita punya kebebasan mengatur waktu dan mengatur keuangan. Contoh, kalau orang itu punya usaha sendiri, karena ada orang yang bekerja di dalam perusahaannya, dia bisa punya banyak waktu untuk lebih bebas, gitu ya. Bebas ini bukan arti santai ya, tapi bebas dalam mengatur waktu sendiri. Kalau kerja di perusahaan kan 9 sampai jam 5, gitu ya. Nah, tapi kalau orang punya perusahaan, lebih bisa mengatur waktu. Yang kedua, bisa menciptakan sesuatu atau menginfluence, memberi pengaruh kepada banyak orang. Kalau orang punya perusahaan, ya, dan di mempunyai perusahaan sendiri, kita bahkan banyak belajar. Nah, teman-teman kalau mau jadi entrepreneur, jangan cuma pikir enaknya doang. Banyak juga loh nggak enaknya. Nggak enaknya apa? Yang pertama adalah apa? Nggak ada pemasukan yang Nah, beda sama kalau kita kerja tiap bulan pasti dapat gaji. Tapi kalau entrepreneur nggak jelas. Hari ini mungkin dapat duit, bulan ini dapat duit banyak, bulan depan belum tentu dapat duit banyak. Ya, nah sebagai orang entrepreneur yang paling kerja keras juga adalah kita.
Kita nggak bisa suruh orang kerja keras. Kita yang harus membangunnya terlebih dulu. Kerja keras bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Nah, itu entrepreneur. Dan tantangannya adalah resiko gagalnya tinggi. Makanya banyak bisnis-bisnis, banyak orang yang memulai entrepreneurship, gagalnya banyak daripada keberhasilannya. Nah, sehingga kalau teman-teman melihat resiko ini, Kak, aku takut, Kak, gimana jadi entrepreneur? Ah, susah kita jadi entrepreneur. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Semua orang bisa menjadi entrepreneur selama kita punya kualitas dan tools yang tepat. Sekarang Kakak akan mulai. Ya, entrepreneur itu sebenarnya apakah peran, Kak, kalau orang udah punya bisnis berarti namanya seorang entrepreneur? Enggak. Entrepreneur itu bukan soal bisnisnya. Entrepreneur itu adalah kualitas berpikirnya, ya, mindsetnya, bukan tentang bisnisnya. Jadi kalau orang belum punya bisnis, belum punya perusahaan, tapi punya mindset seorang yang menyelesaikan masalah, seorang yang suka menciptakan peluang untuk banyak orang, dia adalah seorang entrepreneur. Ya, jadi entrepreneur bukan punya bisnisnya, tapi mindsetnya. Ya, jadi kalau kamu belum punya perusahaan, tapi kamu suka berpikir menyelesaikan masalah, kamu adalah seorang calon entrepreneur. Nah, bedanya apa sih? Orang yang entrepreneur sama orang yang pekerja di luar yang jalankan perusahaan itu bedanya apa sih? Kalau orang employee bekerja di perusahaan nggak jelek, itu bagus juga. Banyak juga orang-orang yang kaya dengan bekerja di perusahaan. Ya, jadi jangan salah ya, jangan bilang bahwa oh Kak, kalau aku kerja di perusahaan orang, aku nggak kaya-kaya. Nggak juga. Kakak banyak melihat orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan besar kaya-kaya juga. Sukses-sukses juga. Duitnya miliaran juga. Ya, nah tapi kakak mau kasih perbandingan, ini adalah employee mindset dalam arti kata, cara berpikir orang yang cuman kayak, aku mau aman-aman aja deh, aku mau cuman biasa-biasa aja deh. Employee yang biasa-biasa aja, pekerja yang biasa-biasa aja dibandingkan dengan pikiran seorang entrepreneur. Bedanya apa sih? Kalau orang yang cuma sekedar kerja doang, mau cuma dapat duit aja, ya, mereka cuma berpikir, ah masalah, aku hindari deh. Kalau susah, aku nggak mau lakukan. Ya, siapa dari sini yang kalau udah susah, nggak mau dilakukan malah kabur. Nah, itu adalah pikiran orang yang cuma kerja jangan dapat duit, dibayar untuk bekerja. Ya, nah kalau entrepreneur berpikirnya apa? Melihat masalah sebagai sebuah tantangan untuk diselesaikan. Justru semangat. Ada masalah, semangat mau menyelesaikan. Itu entrepreneur hebat. Nah, kalau orang yang cuma kerja mau dibayar aja, cuma dibayar untuk kerja, mereka bekerja apa? Apa sih kerjaan yang harus saya selesaikan? Tuh, mana kerjaan yang aku selesaikan? Aku kerjakan sesuai yang dikasih aja. Pokoknya apa yang dikasih, aku kerjakan. Nggak perlu inisiatif. Karena kalau inisiatif, kan gajiku nggak naik-naik. Nah, itu orang yang dibayar untuk bekerja. Nah, ini nggak baik. Yang benar adalah apa? Berpikir sebagai seorang pemilik. Ya, apa yang aku bisa ciptakan? Nilai-nilai tambah apa? Kalau aku kerja di perusahaan, aku bisa bantuan apa yang aku bisa berikan untuk perusahaan ini? Jadi jangan salah teman-teman ya, kita bisa kerja di perusahaan tapi punya entrepreneur mindset. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi entrepreneur nggak selalu harus bangun bisnis, bisa juga membesarkan sebuah bisnis ya, ataupun di mana kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bisa bekerja dengan perusahaan tersebut untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang lain juga. Nah, orang-orang yang punya pandangan sebagai orang yang dibayar untuk kerja selalu menyalahkan orang lain. Nah, siapa di sini yang suka nyalahin? Ini salah dia, Kak. Gak salah gara-gara gurunya, Kak. Ya, salahnya terlalu susah, Kak. Gara-gara temanku, Kak. Salahin orang. Kalau kita selalu menyalahkan orang, kita susah jadi orang sukses. Sedangkan kalau entrepreneur selalu mengambil tanggung jawab. Oke, Kak, aku belum berhasil, Kak. Tapi aku mau mengambil tanggung jawab belajar lebih baik. Aku nggak mau salin orang lain. Aku nggak mau korbankan hal-hal lain. Aku mau belajar mengambil keputusan dan tanggung jawab. Lalu kalau kita bandingkan orang entrepreneur sama seorang pekerja untuk dibayar, bedanya apa? Kalau orang yang dikerja untuk sekedar dibayar untuk kerja, mereka takut sama kegagalan. Kalau dikasih kerjaan yang susah, nggak mau. Kalau dikasih tantangan, jangan deh, aku mau yang aman-aman aja. Sedangkan entrepreneur nggak bisa. Entrepreneur justru melihat kegagalan, ya perubahan sebagai sebuah perkembangan. Nggak apa-apa, aku fleksibel. Aku kalau di mana ditaruh pun aku hidup, di mana aku ada pun aku memberikan nilai, aku kasih manfaat bagi banyak orang. Ini pemikiran entrepreneur. Coba dicek kita yang mana paling banyak ya. Yang terakhir apa? Kalau seorang yang dibayar untuk kerja sekedar gaji kecil gitu ya, mereka selalu berpikir apa? Ah, aku nunggu peluang deh supaya nanti tinggal nunggu aja, tinggal duduk diam, duduk manis, tiba-tiba peluang itu datang. Nah, itu orang yang cuman dibayar untuk kerja, biasanya hidupnya nggak akan sukses. Tetapi kalau kita jadi seorang mindset entrepreneur, kita berpikir untuk apa? Menciptakan peluang lebih besar. Ini gimana ya? Aku kerja supaya aku bisa inisiatif menciptakan hal-hal baru.
Kalau aku nanti kerja sama orang ataupun misalnya aku di sekolah, aku bisa kasih nilai tambah apa bagi teman-temanku? Apa yang aku bisa kembangkan? Nah, ini pemikiran seorang entrepreneur. Jadi sekali lagi kamu mau sampaikan sama teman-teman, seorang entrepreneur nggak selalu harus punya perusahaan. Dia juga bisa kerja di perusahaan dengan mindset seorang entrepreneur. Namanya intrapreneur kalau seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus punya mindset seorang entrepreneur. Ini yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Nah, sekarang untuk ngetes nih, kakak mau tes teman-teman ya. Kita mau tes. eh, Oke, kita mau tes dulu ya. Ini suaranya sudah jelas, Kak Gebi? Jelas, Bapak? Oke, tadi sempat putus ya. Nah, sekarang Mm-mm. kakak mau nanya sama teman-teman, teman-teman kasih kakak bayangan. Nah, sekarang kakak mau kasih lihat sebuah gambar. Ada gambar di atas dan gambar di bawah. Dia gambar di atas itu hidup itu ada tujuan, garis lurus, gampang kita sampai. Kalau di bawah, setiap ada tujuan, naik dulu, turun dulu, naik dulu, turun dulu gitu ya. Kakak mau nanya nih, kalau kalian punya mindset entrepreneur, pasti kalian tahu jawaban yang mana. Mana hidup yang kalian mau? Hidup yang di atas kah? Ada tujuan, gampang nyampainya kak. Atau yang bawah? Susah sih kak, tapi aku berjuang terus kak. Aku makin naik, aku makin mencapai hal-hal yang berat, yang susah dan menantang. Coba kakak mulai di sini. Siapa yang pilih atas, boleh tolong dicat nggak? Kalau pilih atas terus atas, kalau pilih bawah, bawah gitu ya. Coba kita melihat sama-sama ya. Di sini siapa yang jawabannya kak? Aku mau pilih yang atas kak atau yang pilih bawah? Silakan teman-teman. Yuk bantuin kakak yuk. Nah, thank you di sini. Di sini Denis thank you ya. Denis bawah. Wah, Natania. Wih, mantap. Ya, Kak Hafiz juga. Julius atas ya. Yusuf bawah, Nicholas bawah, Gaby bawah, Karsten atas. Kinu bawah tinggal bawah Kak, tinggal berjuang. Bagus. Afzar juga ya, Porsia juga bagus nih. Jawabannya bagus-bagus ya. Salah nggak sih kalau milih atas? Nggak juga, karena manusia pasti tentu senangnya yang nyaman. Tidak salah sama sekali. Ya, tetapi lebih baik kita menyadari bahwa hidup itu nggak selalu aman, hidup itu nggak selalu nyaman. Lebih baik kita berjuang saat ini, membuat hidup kita lebih nyaman nanti daripada sekarang nyaman, besok-besok nggak nyaman. Ya, berjuang aja. Nanti setiap kali kita berjuang kita lebih baik. Contoh deh, kakak mau nanya, waktu teman-teman naik kelas ya, belajarnya susah nggak? Susah ya pas naik kelas ya. Baru kan belajar, oh matematika makin susah, pelajarannya makin susah, betul ya? Nah, begitu teman-teman lihat pas dulu aku kelas 1 SD, kelas 2 SD, tentu berasa lebih gampang, bener ya? Karena kita udah apa? Melewati proses yang tidak nyaman dulu. Kalau kita sudah lewati proses tidak nyaman, kita naik level, kita lihat ke belakang malah yang dulu gampang. Padahal dulu pas kita memulai yang awal, susah dulu awalnya. Jadi kakak setuju sama teman-teman, ini semua berarti calon entrepreneur hebat semua ya. Hebat-hebat semua nih. Pilih yang bawah. Ambil tantangan nggak apa-apa. Hari ini susah nggak apa-apa, daripada besok susah. Hari ini lebih baik cari yang susah, biar besok lebih gampang. Ya. Dan sekarang pertanyaannya adalah gini. Teman-teman tahu nggak sih namanya cerita, bagaimana caranya membangun ataupun menumbuhkan pohon kurma di padang gurun, padang pasir. Jadi kalau di Arab sana, kalau kita mau buat kurma ya, pohon kurma kan gede ya. Itu gimana cara nanamnya supaya pohon kurma itu bisa besar, buahnya banyak, ya, dan nggak mati di dalam prosesnya. Tahu nggak teman-teman? Ya, nah menariknya begini. Kalau di padang gurun sana, itu air sangat langka sekali, sangat susah. Dan pohon kurma itu susah tumbuh di sana. Yang dilakukan apa? Mereka taruh benih kurma, ya, mereka siramin air, tetapi yang menarik adalah mereka tumpuk itu pakai batu yang berat. Supaya apa? Waktu dia mau mendorong ke atas nggak bisa, mentok. Makanya gara-gara nggak bisa mendorong ke atas, mau nggak mau dia harus mendorong akarnya sampai ke paling bawah, mencari air di dalam bawah tanah. Pada saat akarnya sudah mencari air, lama-lama akarnya kuat. Waktu akarnya kuat, batangnya makin keras. Waktu batangnya makin kuat, dia akan mendorong batu itu jatuh secara otomatis. Artinya kakak mau nanya gini sama teman-teman. Siapa di sini yang takut yang namanya masalah? Siapa di sini takut yang namanya stres, Kak? Aku takut stres. Aku takut yang namanya malu, Kak. Aku takut ditolak, Kak. Nah, kakak kasih tahu, kalau mau jadi seorang entrepreneur yang baik, yang sukses, kita harus menyadari bahwa batu itu, ya, Kak, aku gagal terus, aku takut gagal, Kak. Ya, nah, sadari bahwa batu yang menutup pohon kurma tadi bukan dimaksudkan untuk buat kita gagal, tapi justru untuk buat kita paham sama diri sendiri dan melatih kekuatan di dalam diri kita. Ya, nah sekarang kakak mau nanya sama teman-teman, siapa yang takut kalau ada masalah, tekanan, stres? Siapa yang takut nih?
Ya, Kak, guru kasih PR susah, Kak. Ujiannya susah, Kak. Ya, PR-nya banyak, Kak. Siapa yang selalu ngeluhnya kayak gitu tuh? Nah, kalau seorang entrepreneur nggak akan ngelihat sebagai segala sesuatu tuh susah. Juan, thank you Juan ya. Yusuf, bagus ya, thank you. Kianu, tinggal diapin Kak. Oh, bagus nih Kianu ya. Tapi Yusuf sama Juan, thank you ya. Tapi wajar kok. Semua orang kalau nemuin namanya masalah susah, wajar. Kita pasti siapa sih yang mau gitu ya. Nah, tetapi seorang entrepreneur perlu menyadari bahwa ternyata stres itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat kok. Nah, maka cerita sedikit ya. Kenapa Kak stres itu nggak jelek-jelek amat? Nah, sekarang Kak cerita. Ternyata stres itu sebenarnya ada hal yang bagus loh. Ya, nah stres itu sebenarnya adalah hal yang bagus. Nah, secara penelitian kedokteran, stres itu ternyata mengeluarkan satu hormon yang namanya adrenalin, teman-teman. Ya, adrenalin. Nah, adrenalin itu gunanya apa? Adrenalin itu membuat tubuh kita keluarin tenaga yang baru, energi yang baru, supaya kita mampu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi adrenalin itu bagus. Stres itu memicu adrenalin, adrenalin memberikan semangat bagi tubuh untuk menyelesaikannya. Masalahnya, kalau pada saat kita lagi stres, kita cuma duduk diam, cuma mikir dan mengeluh, energinya akan dipakai untuk membuat keluhan, membuat kita berpikir yang negatif. Nah, jadi energi dibawa ke aspek yang salah. Nah, hati-hati, stres itu sebenarnya positif, tapi kalau tidak digunakan dengan baik, malah negatif. Sekarang mungkin teman-teman nanya sama kakak, gimana ya kak, supaya aku kalau jadi entrepreneur, kalau lihat tantangan, aku itu bisa nyelesain, stresnya jadi positif. Nah, kakak kasih rumusnya sekarang. Apa sih rumus stres? Stres itu terjadi, stres sama dengan pressure, tekanan lebih besar daripada resource. Jadi kalau seseorang itu resource-nya terbatas, tekanannya tinggi, pasti stresnya negatif. Contoh misalnya, kamu nggak bisa matematika, ya tekanan biasa ujian matematika. Resource-nya nggak punya, kak aku udah belajar matematika nggak ngerti-ngerti kak. Resource-nya nggak nyampe nih, pasti stresnya akan tinggi. Tapi gimana kalau kita balik? Tekanannya besok ujian juga. Tapi kak, aku udah buat grup belajar sama teman-teman. Aku udah cicil dari kapan-kapan kak. Aku udah persiapkan semuanya kak. Stres nggak? Tetap stres. Tapi stresnya positif karena bisa di-handle. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kak supaya stres aku, kalau aku jadi entrepreneur, aku bisa menghadapi setiap stres dan aku bisa menang. Dan bahkan menjadikan stres itu pembelajaran. Bagaimana? Yang harus kita ganti adalah resource-nya kita upgrade. Nah, resource itu apa sih kak? Ganti namanya kacamata. Oke, nah seorang entrepreneur harus punya kacamata yang benar. Nah, apakah masih kacamata? Kamu mau kasih analogi gini. Kalau kita pakai kacamata warna kuning, kalau kita lihat segala sesuatu warnanya apa? Kuning ya. Kalau kita pakai kacamata warna hitam, semuanya berupa gelap. Kalau kita pakai kacamata warna merah, semuanya berwarna merah. Itulah mindset. Itulah cara berpikir manusia. Kalau pikirnya udah negatif duluan, semuanya negatif. Kalau semuanya positif, semuanya bisa jadi positif dan benar. Kalau kita pakai kacamata yang transparan, semuanya ada warnanya. Nah, jadi teman-teman, sebagai seorang entrepreneur, mindset nomor satu harus kita punya. Nah, sekarang kakak kasih tes dulu buat teman-teman ya. Kita ujian dulu sedikit sebentar. Kakak mau nanya sama teman-teman, kita lagi bicara soal mindset hari ini tentang kacamata dan perspektif. Melihat segala sesuatu itu jangan jeleknya aja. Positifnya juga, kesempatannya juga. Jangan lihat susahnya doang. Kalau teman-teman lihat gambar ini, apa yang teman-teman lihat gambar? Gambar ini gambar apa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bilang kelinci, Dennis bilang bebek. Ya, dia Julius bilang bebek. Arsaka bilang bebek. Karsten bilang bebek, bebek dan kelinci. Oke. Ini ada jawaban yang bagus nih. Ya, Kinu bilang ada kelinci, ada bebek, Kak. Ya, ini bagus sekali. Ada juga tadi kakak lihat di atas di sini ada Juan bilang ada bebek, ada kelinci. Nah, kakak mau nanya sama kalian. Siapa di sini kalau lihat masalah cuma lihat masalahnya doang, nggak lihat peluangnya? Siapa di sini kalau lihat susahnya doang, nggak lihat pembelajarannya. Siapa di sini cuma takut gagalnya, tapi nggak lihat bahwa gagal itu bisa mengembangkan kita. Nah, jadi orang kalau cuma lihat setengah kebenarannya, kita miss out lihat kebenaran yang lain. Padahal sebagai seorang entrepreneur, kita harus melihat segala sesuatu. Oh ya, ada susahnya benar, tapi ada juga peluangnya kita belajar lebih kuat. Benar ada peluang gagal, betul. Tapi juga ada kesempatan bisa besar sukses. Jadi jangan cuma lihat dari satu sisi saja. Kakak kasih ujian kedua sekarang. Coba lihat gambar ini, tebak. Wanita ini warna rambutnya apa? Mukanya apakah orang bule, orang Asia, orang Indonesia, atau orang Afrika? Nah, siapa yang bisa kasih tahu kakak jawaban yang benar? Ini muka ini rambutnya warna apa?
Ini rasnya apa? Rasnya apakah orang Jepang, Korea, orang Indonesia, orang bule? Siapa yang bisa jawab? Coba. Coba. Coba ya. Ada yang bisa kakak tunggu chatnya coba. Ada yang di sini bisa jawab? Oke, Yusuf bilang, Juan nggak tahu ya. Oke, Yusuf bilang merah, orang bule. Oke, ada yang bilang juga, Kayla di sini warna hitam kak, muka orang Asia. Oke, Kinu bilang orang Asia kak, soal matanya sipit. Oke, Nobel bilang rambutnya warna putih, mukanya orang Afrika. Julius rambut putih orang bule. Carlston rambut putih rambut hitam orang Asia. Vidya Asia. Oke, mau tahu nggak cara lihatnya gimana? Ya, kakak kasih tahu cara bacanya ya. Nih, kakak kasih tahu ya. Kalau lihat gambar ini bagus atau jelek sih teman-teman? Jelek ya? Gambarnya jelek ya? Gambarnya kita nggak bisa lihat ya. Ini gambar apa sih kak gitu. Nah, sekarang kakak akan kasih tahu cara lihat yang melihat yang benar. Kalian lihat nggak ada titik putih di sini? Lihat ya, ada titik putih ya. Kakak mau kamu fokus ke sini selama 10 detik. Kakak akan hitung 10 detik. Setelah 10 detik, lihat layar yang berwarna putih di sebelah kanan. Siap-siap ya. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sekarang lihat sebelah kanan di layar putih. Lihat apa coba? Lihat sesuatu nggak? Lihat ya. Lihat ya. Wanitanya langsung berwarna, ya kan? Natania rambut hitam, betul. Kak Hafiz, betul. Rambut hitam. Ya, lah, kok bisa Kak gitu ya? Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan mindset cara berpikir dan perspektif. Naila rambut hitam betul. Ini adalah orang Asia ya. Campuran orang-orang Filipina gitu ya kira-kira ya. David rambut hitam betul sekali. Tapi bukan orang bule Juan ya. Nah, ini adalah orang Asia rambutnya warnanya hitam. Nah, segala sesuatu yang kita lihat itu bisa membuat kita salah salah lihat loh. Makanya kalau kita lihat segala sesuatu, lihat susah, lihat berat, lihat gagal, jangan itu dulu dilihat. Belajar memfokuskan kepada titik yang benar. Supaya jadi seorang entrepreneur begitu kena masalah, malah excited bisa menyelesaikan masalah, bukan malah down. Ya, nah inilah yang bisa dibilang Pak, otak kita bisa menipu kita loh, hati-hati. Makanya jangan salah lihat. Nah sekarang artinya apakah? Artinya gini, di dalam pikiran kita ada dua cara pandang. Satu cara pandang yang jelek atau kita sebut fixed mindset, ada cara pandang yang growth mindset, cara pandang yang berkembang, nggak sembarang lihat sesuatu ya udah, tapi belajar mengolah apa yang dia lihat. Ya, ada satu kata-kata yang bagus kalau mau jadi orang entrepreneur yang hebat, ubah dulu kata-katanya. Jangan pernah hari ini ngomong nggak bisa, jangan pernah ngomong susah, jangan ngomong nggak tahu, jangan ngomong takut, jangan ganti kata-kata kita. Yang tadi bilang takut, sekarang aku excited, Kak. Yang tadi bilang susah, aku coba, Kak. Yang tadi bilang takut, gagal, Kak. Sekarang katakan, aku pasti bisa, Kak. Gitu ya. Ganti kata-kata, karena kata-kata kita mempengaruhi cara pandang kita. Orang yang sukses, entrepreneur, harus punya pandangan yang benar. Karena orang yang punya pemikiran entrepreneur bisa melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat. Oke? Nah, sekarang kita kasih ujian sedikit sama teman-teman. Kita tes dulu. Udah sukses belum ya? Setelah kita membahas pembelajaran tadi, teman-teman udah belajar belum? Coba, kakak mau teman-teman jawab satu persatu ya. Waktu guru kasih aku banyak PR. Ini kan masalah ya. Realitanya memang nggak enak. Kesempatannya apa coba? Apa kesempatan yang kita dapat kalau guru kasih PR banyak? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Oke, kita lihat ya. Nobel, melakukannya. Kesempatannya adalah melakukan aja, Kak. Lakuin aja. Bagus. Kerjain PR-nya aja, Kak. Oke, bagus. Kesempatannya apa? Julius bilang belajar, bagus. Kayla kerjaan agar dapat ilmu, ya bagus, bagus, ya bagus. Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah waktu untuk belajar manajemen waktu, betul ya? Makin banyak PR-nya, makin kita pinter mengelola waktu. Semua orang punya 24 jam yang sama. Bahkan Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, 24 jam juga sama kayak kita. Tapi kok Bill Gates 24 jamnya bisa sukses banget, Kak? Aku 24 jam masih gini-gini aja. Kenapa? Karena kita nggak ngelola waktu dengan baik. Ada orang satu hari bisa ngerjain 5 PR, tapi ada orang juga yang satu hari pun nggak selesai PR-nya. Ya, nah kalau dikasih tugas banyak, latihlah time management kita. Betul, ya Yusuf ya. Belajar membagi waktu. Kak Tati juga kerjain bareng si Notif. Ya bisa juga ya. Si Notif bantuin juga untuk berkembang. Nah Tania kerjain PR biar bisa belajar melihat kesalahan dan kekurangan. Bagus. Bagus sekali. Nah yang kedua. Waktu belajar tuh makin susah. Kesempatannya apa coba? Kak susah kak. Belajar susah. Aku nggak ngerti kak. Kesempatan apa yang kita bisa pelajari? Ini kakak langsung bacain ya. Kak Tati. Bukan. Kaila ya. Ah,
Oh, ini kata tadi, belajar, bentar, kerja, oh ini udah tadi ya. Kayla bilang belajar jadi susah melatih otak kita, melakukan hal yang lebih susah, bagus. Yusuf bilang berusaha, jadi berusaha. Julius pelajari nggak yang nggak ngerti, bagus. Nobel belajar yang jadi susah tanya guru, oh bagus, bagus, bagus jawabannya. Nah, apa yang kita bisa bilang? Kalau belajar jadi susah, ini waktunya aku jadi naik level nih. Aku jadi melatih kekuatan mental. Benar ya? Waktu segala sesuatu jadi susah, itulah waktunya belajar naik level. Kalau semuanya gampang, nggak pinter-pinter kita. Bayangin, kalian mau yang gampang terus nih, belajar kelas 1 SD, belajar selama bertahun-tahun, belajar anak kelas 1 SD. Gampang kan? Tapi nggak pinter-pinter. Nah, jadi kalau ketemu yang susah, wah ini waktunya aku naik level, naik kelas. Ya, melatih mentalku. Karena otot itu dilatih dengan beban yang berat. Sama, semangat mental kita juga dibangun dari kesusahan dan kesulitan. Nah, apalagi? Waktu aku ketemu dengan hal-hal yang aku nggak inginkan, Kak. Mungkin kegagalan, mungkin kesulitan, gitu ya. Oke, nah, aku kalau misalnya ketemu dengan hal yang aku nggak expect, Kak, aku nggak suka, Kak, tuh gimana, Kak? Kesempatannya apa? Belajar untuk fleksibel dan belajar adaptasi. Kalau aku nggak ngerti guruku, Kak, guruku ngeselin, Kak. Nggak enak ngajarnya, Kak. Apa ya kesempatan yang kita bisa pelajari? Ya, belajar, inilah waktunya untuk menemukan cara yang kreatif untuk belajar, nggak ngandelin guru, tapi mengandalkan juga pikiranku sendiri, inisiatifku sendiri. Kak, kalau misalnya temanku merendahkanku, gimana, Kak? Nggak enak, Kak, direndahkan, Kak. Inilah saatnya untuk apa, teman-teman? Saatnya untuk belajar bagaimana percaya sama diriku dan belajar respon yang benar dan mengembangkan diriku. Ya, kalau aku dapat nilai jelek gimana, Kak? Kan itu semua aku lihatnya jelek semua. Enggak juga. Nilai jelek itu tandanya apa? Waktunya aku belajar bagaimana nggak nyerah. Bagaimana ada kesusahan, aku tetap berdiri. Itu waktunya. Kak, kalau aku nggak bisa kontrol kebiasaan burukku, Kak, aku jadi selalu ngejelek-jelek diriku, Kak. Ini aku nggak bisa lihat apa baiknya, Kak. Ternyata baik. Baiknya apa? Baiknya apa? Waktunya belajar melatih kedisiplinanku setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi segala sesuatu yang nggak enak, teman-teman, itu semua ada hal-hal yang baik. Tergantung bisa lihat apa enggak. Nah, seorang entrepreneur pasti bisa lihat. Ya, yang lain ngeluh akan masalahnya, seorang entrepreneur menyelesaikan masalahnya. Yang lain berkutat dengan kegagalannya, aduh aku susah, aku gagal, aku nggak bisa. Entrepreneur bilang, aku bisa dan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah seorang entrepreneur sejati. Jadi entrepreneur bukan bicara bangun bisnisnya dulu, bukan 1M-nya dulu, bukan. Bicara tentang kualitas berpikirnya dulu, kaya dalam berpikirnya dulu, kaya dalam cara melihat segala sesuatu. Itu seorang entrepreneur. Ya, sekarang seorang entrepreneur apa sih? Seorang entrepreneur adalah seorang solution maker, seorang yang membuat solusi bagi orang lain. Nah, sekarang kakak mau share sama teman-teman. Kalau bicara tentang masalah di dunia, teman-teman, ya banyak loh masalah di dunia. Udah tahu belum masalah dunia ada apa aja? Ya, ada tentang karbon reduksi, Kak, emisi karbon, dunia makin panas, Kak, efek rumah gas kaca. Ya, makanya sekarang orang udah berpikir bagaimana ya kita ciptakan listrik bukan pakai bahan fosil yang dibakar dan dikonversi dan jadi listrik. Bagaimana jadi tanaman jadi listrik? Bagaimana angin jadi listrik, Kak? Cahaya matahari jadi listrik itu gimana ya, Kak? Biar dunia tuh makin sehat. Jadi nggak panas, Kak. Orang udah mikir ke arah sana. Kita kalau cuma berpikir, Kak, aku main game apa ya besok ya, Kak? Aku bosen mau mau ngapain ya aku ya? Itu kayaknya ketinggalan kita. Sekarang kita harus berpikir, Kak, dunia nih sekarang dari 6 miliar orang menjadi 8 miliar orang, Kak. Kesempatan apa yang aku bisa ambil ya, Kak? Oh, banyak orang, 8 miliar, banyak orang susah loh. Ya, banyak orang mengalami homeless. Gimana caranya orang tuh dengan banyak orang nggak terjadi kejahatan, bagaimana kasih mereka makan, Kak? Itu pikiran-pikiran yang menyelesaikan masalah, teman-teman. Ya, korupsi di mana-mana. Gimana ya, Kak, menciptakan korupsi supaya Indonesia lebih maju? Itu gimana sistemnya? Itu dipikirin. Jadi kita nggak jatuh gara-gara masalah, tapi menjadi penyelesai masalah. Ya, nah apa yang harus kita pikirkan? Apa masalah dan kesempatan yang kita mau selesaikan untuk membantu dunia dan kita bisa jadikan bisnis. Contohnya apa, teman-teman? Pertama, contohnya adalah Jalen Arnold. Jalen Arnold adalah seorang yang dibully di sekolah gara-gara dia mengalami yang namanya Tourette syndrome. Tiba-tiba tangannya bisa naik lah, tiba-tiba dia bisa mukanya, mimiknya aneh lah, itu Tourette syndrome. Nggak bisa dikontrol. Selama 10 tahun, ya, oh sorry, bukan 10 tahun, bersama bertahun-tahun, Jalen ini, Arnold ini dihina-hina sama temennya. Dibilang jelek lah, dibilang aneh lah, dibilang orang nggak jelas lah.
Kalian bayangin deh, kalau tiap hari kalian ketemu kata-kata yang menjelekkan kalian, teman-teman yang ngejelekin kalian, kalian akan jadi orang kayak apa sih? Ya, ada yang bilang, kak, aku kan down, kak, aku kan depresi, kak, aku kan nggak mau ke sekolah, kak. Kalian tahu nggak apa yang dilakukan sama Arnold? Arnold nggak ngelihat itu sebagai suatu hal yang menghancurkan dia. Tapi apa yang Arnold lakukan? Inilah kesempatan aku ini bisa belajar melatih mentalku supaya aku bisa bangkit, supaya orang-orang yang ngalamin kayak aku tuh nggak ngalamin lagi. Akibatnya apa? Arnold selama 10 tahun, Arnold belajar public speaking dan ngomong di depan 185.000 murid di 20 bagian negara di Amerika. Ngajarin apa? Bagaimana menghadapi bully dan bagaimana bisa menghargai dirinya sendiri walaupun dirinya nggak menarik di depan orang lain dengan Tourette syndrome-nya. Ya, bagaimana bangkit dari bully dan menginspirasi banyak anak-anak muda untuk nggak bunuh diri. Inilah apa yang dilakukan sama Arnold. Teman-teman, kalau hari ini kalian mengalami hal yang nggak enak, pakai itu yuk untuk jadi sebuah solusi untuk orang lain. Ya, apalagi Paramjagi teman-teman dari India. Paramjagi punya ngeliat gini, wah mobil di India tuh banyak, keluarin karbon monoksida. Orang nafas jadi susah, polusi di mana-mana. Gimana kalau aku bisa menciptakan mobil itu ngasilin oksigen yang keluar daripada mesin mobil oksigen tuh. Bagaimana caranya ya? Akhirnya dia menciptakan ya, dia baru umur yang sangat muda sekali 16 tahun. Dia bekerja sama dengan beberapa teknis, orang-orang teknikal dan akhirnya dia bisa menciptakan perusahaannya bagaimana mobil bisa mengeluarkan oksigen, teman-teman. Ya, ini yang namanya Paranjagi. Ada lagi murid kakak sendiri namanya Samantha Subali. Ya, sekarang dia lagi kuliah di Amerika, ini murid kakak sendiri. Dia cerita sama kakak, Kak Albert, aku ngeliat ya kak, banyak banget, itu dia buat sekitar 5 tahun yang lalu. Kak, aku banyak lihat orang mau konseling, itu harus bayar. Banyak teman-teman kesepian, mau cerita sama orang lain, nggak ada teman bercerita. Aku mau kak membuat segala, aku mau buat platform di digital yang dimana orang bisa cerita apapun gratis, nggak usah bayar kak. Ya, dan Samantha hari ini menciptakan Youth Listener, teman-teman. Aplikasinya sudah digunakan sama seluruh orang di dunia sampai hari ini selama setiap hari ada 100.000 conversation ya, dan sampai hari ini subscriber daripada Youth Listener sudah mencapai puluhan ribu orang di seluruh dunia ya. Nah, ini Samantha buat pada saat umur 15 tahun. Nah, sekarang pertanyaan kakak, gimana nih kita? Ini anak-anak muda yang kakak ceritakan sudah melakukan sesuatu. Nah, kita kalau masih main game, masih berpikir santai, kita udah ketinggalan zaman. Ya, nah sekarang pertanyaan, caranya gimana kak? Aku bisa buat solusi. Kakak akan ajarin teman-teman namanya konsep design thinking concept. Ini adalah konsep yang dilakukan oleh para entrepreneur. Ya, kakak akan jelaskan beberapa gambaran, tapi kakak nggak akan jelaskan prototype dan tes karena ini masih panjang. Usia kalian mungkin masuknya di empathize sampai ideate. Kak, caranya bagaimana sih Kak supaya aku bisa membuat bisnis Kak dari awal tuh gimana? Simple. Yang pertama adalah kalian harus mulai dari empati dulu. Sekarang coba lihat di sekitar kalian, ya, di sekitar kalian atau hal yang menarik minat kalian, tanya sama diri kalian. Apa ya yang orang-orang itu di lingkungan tuh sering komplain tuh apa ya? Yang mereka tuh paling komplain dan terus jadi masalah itu apa sih Kak? Contoh misalnya Kak, aku banyak lihat ya, teman-teman di sekolah tuh sering komplain pelajaran susah, PR susah Kak. Aku selalu mereka komplain Kak. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, kalau ada perubahan untuk masalah ini, apa sih yang orang lain harapkan? Kalau aku lihat ya Kak ya, orang tuh kepengennya supaya belajar di sekolah tuh jadi lebih gampang. Belajar di sekolah tuh jadi lebih menyenangkan. Belajar itu jadi hal-hal yang fun Kak. Oke, empati itu penting. Itu pertama. Kalau mau jadi seorang entrepreneur, harus punya empati. Apa ya masalah orang? Apa yang orang komplain? Itu satu dulu. Apa yang orang harapkan? Itu yang nomor satu. Ya, nggak cuma di sekolah, lihat di sekitar kalian. Misalnya orang tua kalian selalu komplain. Ini ya anak banyak banget sih anak-anak ini suka ketinggalan barang kalau di rumah, gitu ya. Oh, itu kan masalah ya. Gimana caranya supaya nggak ketinggalan barang? Atau contoh, Kak, banyak banget orang tua komplain, anak-anak tuh, bahkan aku suka main game, bahkan berlebihan. Nah, itu gimana caranya bantu orang tua mau membayar produk yang aku ciptakan gitu ya. Itu nanti. Tapi empathize dulu. Yang kedua, berpikirlah tentang divine and ideal. Ya, divine and ideal maksudnya apa? Problem ini banyak nggak? Apakah cuma yang di sekitarku aja yang merasakan? Banyak nggak yang ngalamin? Oh, ternyata banyak, Kak. Banyak anak-anak itu males namanya sekolah. Yang kedua, ya kenapa masalah bisa terjadi? Karena gurunya Kak, gurunya ngajarnya nggak bagus Kak. Ya lingkungan sekolah tuh nggak enak untuk belajar. Nah, contoh ya. Atau misalnya, apa sih masalahnya sampai bisa terjadi masalah ini? Ya karena guru-guru nggak berkualitas, akibatnya anak-anak malah nggak suka, nggak happy belajarnya, dan gara-gara nggak happy belajarnya malas belajar Kak. Gitu ya.
Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini sampai akar masalahnya? Berarti kita harus menciptakan satu tempat yang nyaman belajar, Kak. Ada dapat bisa lulus juga dari sana, dapat sertifikat resmi juga, ya. Dan ide ini saya bisa berinovasi gimana cara kita bisa menciptakan sebuah tempat digital belajar sama-sama online saling ngajarin tapi kita juga bisa dapat sertifikat dan bisa dapat belajar lebih menyenangkan ya. Nah, itu adalah awal mula menciptakan sesuatu daripada seorang entrepreneur tuh begitu tuh cara berpikirnya. Makanya terciptalah namanya Sinotif ya. Terciptalah namanya grup-grup belajar di luar negeri itu udah banyak. Grup belajar antar sekolah mau join belajar apa diajarin bahkan ada AI-nya lagi gitu ya. Nah, baru jadikan namanya produk teman-teman. Dari define, ideate, prototype, test, and then jadi produk. Nah, kalau jadi produk contohnya, ya Kak, aku mau bangun aplikasi belajar bersama, fun, AI yang ngajarin Kak. Terus kita dapat sertifikat, terus kita bisa cari teman-teman di berbagai sekolah. Jadi ya teman belajar digital. Ah, contoh itu ya. Nah, itu akhirnya bisa apa? Jadi produk dijual. Karena banyak orang yang membutuhkan, semua orang mau beli, bayar. Nah, itulah awalnya jadi sebuah bisnis. Oke? Nah, sekarang kakak sudah share sama teman-teman, kita harus punya kemampuan ya untuk punya mindset yang benar. Mau jadi entrepreneur itu sangat penting sekali supaya kita menang di atas AI dan kita juga ngerti caranya bagaimana menemukan ide dan membuat itu sebagai produk daripada sebuah perusahaan kita. Nah, sekarang kakak mau tutup dengan yang terakhir. Entrepreneur itu sebenarnya bukan cuma tentang bisnisnya, bukan tentang kayanya, bukan cuma tentang sekedar mindsetnya. Tapi entrepreneur adalah bicara tentang action. Berapa banyak yang mau sukses? Semua orang mau sukses. Tapi berapa banyak yang mau berkorban? Enggak banyak. Berapa banyak yang mau punya bisnis dan sukses jadi punya miliaran? Banyak. Tapi berapa banyak yang mau berkorban untuk tiap hari bangun bisnisnya capek, bangun gagal, ya terus berjuang setiap hari tanpa lelah? Enggak banyak yang mau. Ya, nah hari ini kakak mau challenge. Jangan cuma jadi orang yang mau dan tahu, tapi jadi orang yang mau bertindak, action, dan berani berkorban untuk menjadi seorang entrepreneur sejati. Caranya gimana, Kak? Start dari satu kualitas ini yang disebut dengan excellent. Jangan bilang, Kak, nanti aku lulus kuliah deh baru jadi entrepreneur. Jangan. Entrepreneur is a mindset. It's not a role. It's a mindset. Jadi kalau bangun entrepreneurship dari kapan? Dari sekarang. Caranya gimana? Caranya be excellent. Kak, maksud excellent gimana? Apapun yang kalian sentuh harus berkualitas. Oke? Apapun yang kalian sentuh harus berkualitas. Di sekolah contohnya, Kak, aku males, Kak, matematika aku nggak suka. Nggak apa-apa, lakukan dengan sebaik mungkin. Be excellent. Apapun yang aku sentuh harus berkualitas. Itu adalah konsepnya. Contohnya, kakak mau nanya sama kalian. Kalian pernah naik Gojek ya? Pasti pernah ya? Kakak pernah ketemu dengan Pak Gojek ini, ya? Pak Gojek ini namanya Maman Sulaiman. Ya, Pak Maman Sulaiman ini adalah seorang Gojek biasa pada dasarnya. Tapi Pak Maman ini ngelakuin hal yang kecil, hal yang normal bagi semua orang, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kalian lihat naik ojek itu apa sih? Paling diantar dari titik A ke titik B selesai gitu ya. Paling servisnya dia lebih hangat. Ya terima kasih Kak gitu ya paling. Tapi Pak Maman ini beda. Dia mau jadi ojek yang unik. Dia punya mindset of entrepreneur. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Setiap kalau kalian naik jasanya Pak Maman akan memberikan souvenir. Ya, souvenirnya apa? Ada permen, ada tisu dia siapkan. Ya, dia ada menyiapkan snack kalau lagi lapar gitu ya di perjalanan. Ini yang Pak Maman siapkan. Ditambah lagi apa? Dia persiapkan servis power bank gratis selama perjalanan. Bayangkan, seorang Pak Ojek yang tadinya kerjaannya nggak perlu harus sampai berlebihan seperti ini, tapi dia melakukan segala sesuatu dengan excellence. Mungkin Pak Maman adalah seorang tukang ojek, tapi dia adalah seorang entrepreneur sejati. Ya, Pak Maman adalah seorang yang bisa membangun usaha. Kalau dia mendapatkan peluang dan dia cari peluang, dia mau mengembangkan, pasti ini bisa jadi orang sukses. Nah, teman-teman, jadi jangan berpikir, Kak, aku cuma sekolah, Kak, ngapain aku excellent? Enggak. Excellence itu selalu dimulai dari hal kecil. Excellence itu selalu dibangun dari hal-hal kecil dalam sehari-hari, bukan nanti. Bukan nanti aku udah dapat duit baru sukses. Bukan aku nanti baru dapat kesempatan. Bukan nanti kalau udah kuliah baru aku serius. Enggak. Sekarang kesuksesan kita ditentukan dari saat ini juga. Itu adalah kualitas entrepreneurs yang pertama. Yang pertama, jadi teman-teman pulang dari tempat ini nanti, please be excellent. Mulai hari ini, apapun yang kalian sentuh, kasih yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung. Jangan nyalain sana-sini. Ambil tanggung jawab. Yang kedua adalah apa? Actionnya apa? Action plan-nya apa? Mulai hari ini, selain jadi excellence,
Jadi endurance, punya endurance. Arti kata apa sih teman-teman? Banyak entrepreneur itu gagal, ya, nggak jadi entrepreneur gara-gara takut dengan ketidaknyamanan. Aku maunya entrepreneur kenapa? Aku karena bisa banyak duit, Kak. Karena mau jadi entrepreneur, karena waktunya fleksibel, Kak. Aku bisa tidur di rumah, yang lain kerja. Kalau cuma pikiran kamu entrepreneur seperti itu, nggak akan jadi entrepreneur kamu. Kenapa? Entrepreneur adalah orang yang paling punya daya tahan yang sangat tinggi. Ditempa jadi dia, diinjek-injek bangkit dia, gitu ya. Ya, ditekan-tekan makin kuat dia. Itu entrepreneur. Nah, kalau mau jadi entrepreneur, syaratnya adalah apa? Selain excellence, yang kedua apa? Belajar menikmati ketidaknyamanan, being comfort in uncomfortable situations. Ya, seorang entrepreneur bisa nyaman di tempatnya nggak nyaman. Jadi setiap kali kalian di sekolah nggak nyaman, nikmatin aja, jalanin aja, senyumin aja, syukurin aja. Karena segala sesuatu yang nggak enak, kalau kita latih terus jadi nikmat, lama-lama jadi nikmat, betul ya? Contoh kakak kasih bayangan begini. Kalau setiap hari kita tidur udah pakai AC, giliran tidur di tempatnya nggak ada AC, nggak bisa tidur, betul nggak? Tapi kalau kita tidur terbiasa tidur, nggak usah pakai AC. Di tempat AC pun enak, di tempat nggak AC pun enak. Betul ya? Artinya apa? Belajarlah menikmati ketidaknyamanan, karena hidup ini penuh dengan ketidaknyamanan. Oke, hadapilah ketidaknyamanan dari hari ini dan belajar menikmatinya. Banyak orang, teman-teman, alasannya gini, Kak, kalau nggak nyaman aku nggak suka. Kalau susah, Kak, aku nggak suka. Aku mau passion, Kak. Passion itu nomor satu. What I love doing, Kak, itu yang aku mau lakukan. Nggak salah sih. Nggak salah sih. Tetapi kalau kamu bisa lakukan hal yang nggak nyaman, tetapi mencintai hal tersebut, kamu akan jadi orang sukses. Pasti banget. Ya, contoh ada kata-kata bagus nih ya. Apapun pekerjaanmu, give it your very best. Walaupun harus nyapu di lantai, nyapulah kayak Michelangelo menciptakan lukisan yang paling indah. Ya, Michelangelo lukisannya bahkan sampai puluhan miliar, teman-teman. Ya, kalaupun harus menyapu, menyapulah seperti Beethoven mengkompos lagu-lagu hebat di seluruh dunia yang memicu jiwa kita. Kalau perlu menyapu, nyapulah seperti Shakespeare menciptakan puisi yang paling indah. Artinya apa sih? Mau nyapu, mau ngerjain PR, mau lakukan apapun juga, belajar menikmati dan kasih yang terbaik. Jadi jangan bilang, Kak, aku mah nggak suka buat PR, Kak. Ngapain aku kerjain PR? Nggak. PR itu adalah representasi daripada bagaimana kamu menghadapi ketidaknyamanan. Jadi jangan nggak jadi kerja PR, belajar menikmati ngerjain PR yang nggak enak. Karena apa? Love what you do dulu, baru do what you love. Ngerti teman-teman ya? Kakak ulangi sekali lagi. The first thing is love what you do, then do what you love. Jadi jangan dibalik ya. Jangan do what I love dulu, baru love what you do, kebalik. Harus love what you do, baru do what you love. Oke? Kakak kasih cerita. Kenapa kakak bisa jadi seorang entrepreneur? Ya, kakak punya beberapa perusahaan di bawah kakak. Dan awal mulanya kakak eh, di masa di masa kuliah kakak udah semangat untuk jadi entrepreneur. Di masa kuliah kakak punya 7 bisnis. Kakak punya pemasukan yang jauh di atas teman-teman kakak. Kakak udah nggak ada duit orang tua. Kakak bahkan ngebayarin les kakak pribadi semua pakai uang bisnis kakak. Ya, kakak bisnisnya adalah apa? Tempat les. Kakak punya bisnis di usia 18 tahun. Ya, jualan waktu masih jualan pulsa, jualan baju, jualan aksesoris fashion. Ya, jual properti itu kerjaan kakak dulu. Kakak bisa dibilang sangat amat sangat berkecukupan. Makanya kakak suka traktir temen dan sebagainya. Jadi boros, teman-teman ya, itu salah juga. Jadi jadi seorang entrepreneur udah punya uang nggak boleh boros, harus bisa investasi. Nah, pada saat itu teman-teman, di momen-momen itu kakak belajar bagaimana rendah hati. Kakak tahu jadi entrepreneur itu penting, tetapi kakak mau belajar kerja di bawah orang. Karena kakak penasaran. Kalau jadi entrepreneur tuh bangun sistem yang bagus tuh gimana sih? Kalau jadi entrepreneur tuh kan kita perlu ya belajar memimpin orang lain lebih banyak. Kakak mau belajar itu. Makanya kakak kerja di sebuah perusahaan. Kakak lamar kerja sambil bisnis kakak tetap berjalan. Ya, tapi ke bisnis kakak waktu dari 5 bisnis kakak cuma jalanin 2 bisnis aja sambil waktu itu kerja. Dan pada saat kakak kerja, teman-teman, kerjaan kakak ngelamar jadi seorang pembicara karena kakak ngerasa kakak udah punya bisnis, kakak bisa ngajar gitu ya. Kakak lamar jadi seorang pembicara. Kamu tahu nggak? Bosnya ngomong gini, kamu di sini udah punya bisnis kan? Udah Pak. Kamu kerja mau ngapain? Mau belajar Pak? Kakak bilang gitu. Kalau mau belajar ya udah, saya gaji tidak seperti gaji orang rata-rata ya. Baik Pak, berapa gajinya? Gajinya 800.000. Jadi bayangin ya teman-teman ya,
digaji 800 ribu kan sepertinya main-main banget ya kita dibayar gitu. Tapi kakak bilang ya udah nggak apa-apa, kakak akan belajar rendah hati untuk belajar namanya dalam sebuah perusahaan. Nah pada saat kakak kerja harapan kakak kan jadi pembicara, ngajar orang banyak gitu ya. Tahu nggak kerja kakak setahun ngapain? Suruh ngangkat sound system, gulung kabel ya. Kerjaan kakak ngapain bersihin sound system, jadi orang multimedia. Nggak ada kakak disuruh ngajar, padahal kakak mau ngajar. Tapi hari itu kakak udah mau keluar, kakak udah marah. Ini bos ngerendahin saya. Saya punya bisnis, ya kakak. Tapi di situ teman kakak bilang begini, bet, kalau kamu nggak belajar rendah hati, bagaimana bisa jadi seorang entrepreneur yang benar? Ya, karena tugas entrepreneur ada apa? Menciptakan manfaat kepada banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Makanya harus rendah hati. Kakak pikir benar juga ya. Setelah kakak kerja 6 bulan, kakak mulai dikasih kesempatan menjadi ngajar di depan orang. Di situ kakak mulai belajar, kakak belajar kalau ngangkat sound system mengangkat yang benar, kalau bersihin sound system bersihkan yang benar. Standarnya being excellent. Waktu kakak nggak suka, siapa yang suka bersihin sound system? Siapa yang suka ngangkat sound system? Nggak suka, tapi kakak ngelakuin dengan segenap hati, belajar love what you do. Akhirnya sesudah 2 tahun kakak kerja di sana, teman-teman kakak belajar sistemnya, kakak bilang sama bosnya, bos, saya mau keluar, saya mau bangun bisnis baru, kakak bilang gitu ya. Bisnis apa? Di bidang HR, mengembangkan manusia. Apa yang bos kakak bilang? Kalau gitu saya mau jadi partner bisnis kamu. Ya. Nah, di situ kakak keluar dari seorang employee, kakak mau keluar jadi partner bisnis dengan bosnya. Sampai hari ini adalah partner bisnis kakak. Kenapa kakak bilang, kenapa mau jadi partner bisnis saya, Pak? Karena saya lihat kamu punya sesuatu yang tidak orang punya. Yaitu apa? Yang pertama visi, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga adalah belajar mencintai apa yang tidak nyaman untuk dilakukan. Nah, pasti kamu sukses. Nah, akhirnya hari ini kakak bekerja sama dengan bos kakak yang dulu kita punya bisnis lagi. Ya, nah teman-teman kakak cuma mau bilang sama kalian, jadi entrepreneur itu jangan lihat duitnya dulu, jangan lihat suksesnya dulu, tapi belajar lihat prosesnya dulu. Proses yang benar menghasilkan hasil yang benar. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Ya, nah, kakak mau tutup dengan kata-kata, we cannot become what we want by to be remaining what we are. Kita nggak bisa jadi mau sukses, kita nggak bisa mau jadi entrepreneur hanya cuma jadi diri kita yang hari ini, nggak bisa. Kalau mau jadi sukses, ubah gaya hidup kita seperti gaya hidup orang sukses. Gaya hidup orang sukses itu apa sih? Berarti tiap hari harus belajar, baca buku, harus nonton video yang mengembangkan, harus nambah skill. Jadi jangan mau suksesnya doang, tapi nggak mau menghidupi gaya hidup orang sukses, nggak bisa. Ya, mau jadi sukses harus menghidupi gaya hidup orang sukses. Belajar, olahraga, ya, disiplin diri, belajar hal yang susah, yang nggak enak dihadapin. Jadi mulai hari ini teman-teman, kakak percaya semua kalian di sini adalah orang-orang entrepreneur sukses. Tapi ingat, kesuksesan seorang entrepreneur bukan ditentukan dari berapa banyak uangnya, tapi berapa banyak kualitas berpikirnya, kualitas aksinya, ya, itu yang menghasilkan peluang-peluang lebih besar. Kalau aksinya benar, pikirannya benar, peluangnya besar. Peluangnya besar, duitnya datang sendiri. Ya, duitnya datang, kita bisa berbagi manfaat kepada lebih banyak orang. Nah, itulah entrepreneur yang sejati. So, kakak mau teman-teman yuk bangun semangat entrepreneurship, mulailah berbisnis dengan melihat apa ya, aku harus solusi apa yang aku mau ciptakan, peluang apa yang aku mau bangun untuk masa depan. Starting dari hal tersebut. Nah, kakak mau tutup dengan kakak mau kalian menuliskan di buku catatan kalian. Ya, yang pertama adalah begini. Apa tujuanku di masa depan? Aku mau apa? Kalau aku boleh satu hal aja yang aku mau capai di masa depan, satu hal itu mau apa? Contoh, Kak, aku mau bangun perusahaan multinasional, Kak, di Indonesia, Kak. Kedua, Kak, aku mau bisa, perusahaanku bisa bermanfaat di seluruh dunia, Kak. Contoh gitu ya. Aku mau bangun perusahaan IT, Kak, yang bisa membantu orang dalam hal bla 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 gitu ya. Tulis, satu hal itu apa? Nah, Kakak kasih waktu catat sekarang. 1 menit, 2 menit catat. Aku mau punya, kalau aku bisa mencapai satu kesuksesan dan pasti sampai, Kak. Apa yang aku mau capai di masa depan? Oke, itu pertanyaan pertama. Habis ini kakak kasih waktu ya. Pertanyaan kedua, kalau aku mau mencapai yang pertama, kebiasaan apa yang harus aku lakukan setiap hari? Dua, kebiasaan apa yang aku mau lakukan setiap hari untuk membuat aku makin kepada impianku? Contoh, setiap hari Kak, aku mau olahraga Kak, setengah jam Kak. Karena aku tahu tubuh yang sehat, pikiran sehat bisa menghasilkan karya-karya yang berguna. Ya, nah, atau apalagi Kak, tiap hari aku mau punya jadwal belajar Kak. Aku mau belajar skill baru setiap hari 1 jam Kak. Supaya aku bisa nambah skill dan skillku bisa makin tajam. Nah, itu habit. Nah, jangan bilang aku mau habitku makin rajin, nggak ada. Salah itu. Ya, habit itu harus ada ukurannya, ada angkanya. Berapa jam, berapa lama, gitu ya, apa. Sekarang tulis, kakak akan minta setelah ini teman-teman boleh sharing. Kita kasih waktu ya, 1 sampai 3 menit. Silakan teman-teman.
Oke, ada yang sudah teman-teman? Kalau yang sudah, yuk kakak akan minta teman-teman siapa mau resign boleh ya. Supaya lebih seru kakak kasih hadiah deh nanti deh. Kita kasih hadiah ya. Supaya seru. Hadiahnya apa? Kakak cerita dulu deh. Nanti kita kasih 3 orang kesempatan. Kakak cerita dulu hadiahnya apa ya. Oke. Jadi hadiahnya kakak perlu tampilin karena cukup cukup banyak nih ya. Oke. Kakak jelasin dulu sebelum kakak kasih hadiahnya siapa sih Livetalk nih? Nanti kalian boleh cerita sama papa, mama, ayah, sama bunda ya. Livetalk Asia salah satu perusahaan yang kakak punya, ya kita membantu teman-teman remaja supaya kalian tuh menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang utuh dan bermutu. Kalian punya skill-skill yang hebat, kalian bisa jadi orang entrepreneur yang sukses, ya kalian bisa belajar skill-skill berbicara kepada orang, negosiasi, itu yang kita bantu untuk teman-teman bisa punya. Ya, punya mindset yang benar, itu yang Livetalk lakukan. Nah, teman-teman, kakak kasih hadiahnya apa sih? Nah, Livetalk ini punya beberapa tes, teman-teman. Tes untuk para entrepreneur, ya. Nah, tesnya adalah pertama, ini akan teman-teman akan 3 orang, 2 orang pertama deh, nanti akan kakak kasih gratis. Yang pertama ada tes bakat. Kalau sebagai entrepreneur, kita bakatnya apa nih? Nah, kita harus tahu nih bakat kita apa. Dari 8 jadi kecerdasan. Ini teman-teman perlu tahu ya, karena kalau kita sebagai entrepreneur tahu, kita jadi punya kemampuan untuk tahu kita bisa mengisi yang mana, kita paling kuat di mana. Jadi teman-teman bisa dapetin secara gratis, tapi kalau yang lain harus bayar gitu ya. Yang kedua, teman-teman jadi tahu gaya kerjaku gimana, Kak. Aku kalau kerja itu aku tipenya kayak gimana ya kalau jadi seorang entrepreneur. Aku orang entrepreneur yang tipenya lebih kepada logika, bangun sistem, atau aku lebih tipe entrepreneur yang lebih banyak ketemu orang, Kak. Itu ya. Nanti kalian akan dapat ini kedua. Yang ketiga, teman-teman ada bicara tentang passion. Kak, aku tuh entrepreneurnya, aku lebih passion kemana ya sebagai orang entrepreneur ya? Aku passionnya kalau kedokteran kah? Apa passionku lebih kepada area desain kah? Atau passionku lebih kepada teknologi kah? Aku yang mana ya Kak? Nah, dengan tes-tes ini teman-teman akan punya bayangan aku tuh akan jadi seorang entrepreneur yang tipenya seperti apa. Nanti kalau sudah tahu tipenya seperti apa, membantu kalian memulai perjalanan bisnis kalian lebih gampang karena kalian tahu kekuatan kalian sendiri. Nah, untuk dua, dua orang nanti akan sharing. Nanti Kak Gaby boleh pilih ya 2 orang yang mau aja, jadi nggak akan ditunjuk ya. Akan dapat ini semua 3 tes ini secara gratis. Oke. Nah, harga tes ini berapa? Harganya 850.000 sebenarnya. Tapi buat 2 orang nanti yang mau sharing, kalian gratis. Nah, buat teman-teman yang nggak yang nanti nggak dapat, gimana Kak? Aku juga mau Kak. Nah, bilang sama ayah sama bunda, Kak, aku mau tesnya nih, bunda, ibu gitu ya. Nah, hari ini kakak kasih harga spesial banget buat teman-teman di Sinotif. Cuman 99.000 ya, 99.000 udah dapat 3 tes tadi. Entrepreneurnya aku tuh passionnya kemana ya? Aku tuh kuatannya di mana ya? Aku tuh kepribadian kerjanya gimana? Ini akan membantu kalian punya kemampuan yang tajam melihat diri kalian sebagai seorang entrepreneur yang seperti apa. Oke? Nah, kalau kalian merasa, Kak, aku pingin, Kak, belajar entrepreneur lebih dalam, Kak. Belajar mimpin, Kak. Aku pingin belajar negosiasi, Kak. Gimana caranya? Nah, kita juga punya kelas training, teman-teman. Namanya Racing Giants. Di sini kalian akan belajar skill secara langsung. Jadi, kita belajar skill, ada sertifikatnya. Belajar skill berhubungan orang lain, belajar skill keuangan, memimpin orang lain, ya, public speaking, nyelesain masalah, teknik komunikasi, ya, teknik-teknik emotional intelligence. Nah, ini kalian akan pelajari. Ya, kalau mau nanti bisa ambil di kelas kita. Kalau teman-teman mau bisa buka Instagramnya Live to Asia atau nanti bisa minta ayah sama ibu bunda, bapak bisa hubungin sama kita. Oke, nah teman-teman akan dapat yang 2 orang yang mau resign langsung dapat 2 itu gratis. Oke, siapa di sini yang mau langsung resign aja, jangan kelamaan yuk. Jadi biar langsung dapetin. Ada yang mau? Ayo, siapa yang mau? Nih, Boleh untuk resennya atau ketik di kolom chat saya mau, Kak. Aku hmm. oke, Julius Jason. Boleh yuk untuk di-sharingkan. Mana sayang? Nggak bisa unmute. Iya sayang. Sebentar kakak bantu. Oh lagi di kafe. Oke, boleh deh sharing lewat chat. Nanti kakak yang bacakan nggak apa-apa ya Pak Albert? Oke. Boleh Kak Gaby. Oke, boleh Julius di-sharingkan. Kak Gebi yang bantu bacain. Ayo, Kayla, Kayla juga mau? Oke, boleh Kayla di-sharingkan. Mana sayang Kayla? Sekarang, Oke, iya boleh Kayla, silakan. Boleh diaktifkan kameranya ya. Nanti kakak bantu bacakan yang Kak Julius. Boleh Kayla sayang. jadi di masa depan aku mau menjadi seorang
guru menggambar. Jadi aku mau mengajarkan anak-anak atau enggak orang yang suka menggambar, melukis untuk menjadi lebih baik. Karena di zaman sekarang kan ada ChatGPT, ada AI, jadi banyak toko-toko atau enggak kayak apa ya, restoran, tempat-tempat mereka pakai AI untuk membuat gambar. Jadi kayak mereka bilang aja teksnya harus jadi gambar. Dan dari point of view saya, itu apa ya, kasihan banget. Karena di zaman dulu, kayak apa ya, siapa, Michelangelo, seorang pelukis, dia ada susah-susah gambar, harus taruh di museum. Tapi dia bukan cuma gambar untuk itu, ada alasannya. Dia mau menginspirasi orang-orang, anak-anaknya, untuk kita yang di generasi sekarang, untuk tetap melukis menggambar. Jadi, saya sebagai mau jadi guru gambar, mau mengajarkan siswa-siswa anak-anak untuk menggambar dan kayak keep keep the tradition of drawing. Karena kalau selalu pakai AI mulu, the feeling of drawing jadi hilang, nggak ada lagi. Kasian banget, wasted talent. Jadi, aku mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, aku mau menggambar-gambar, praktis, color, warna-warna, aku mau praktis. Habis itu sketching, painting, drawing. Aku mau melatihi, master it until perfection sampai bagus. Agar nanti aku udah tua, udah apa ya, the age is good to have job, work. Aku bisa membuka sekolah, les untuk mengajarkan siswa-siswa untuk the future. Udah, itu aja. Bagus. Terima kasih banyak Kak Lea udah mau sharing-sharing ya. Boleh Pak Albert. Ya, thank you Kak Gaby. Wah, bagus banget Kayla. Kakak senang dengan idenya kamu. Hopefully kamu bisa menciptakan sesuatu yang fun juga dan banyak orang bisa mengalaminya secara experience yang mungkin beda ya. Bagaimana gambar yang menyenangkan gitu ya. Itu juga bagus. Thank you sudah berbagi Kayla. Nanti mungkin Kak Gaby boleh dibantu Kayla untuk mungkin dihubungin sama tim kita juga ya supaya bisa nanti klaim untuk hadiahnya juga nanti. Oke. Nah, kita mungkin langsung ke Julius ya Kak Gaby ya. Iya, boleh Pak saya bantu bacakan. Ya, oke. Dari Julius menyebutkan ya Pak ya, mau bikin website Pak untuk ide-ide dikombinasikan dengan membuat sesuatu yang besar dan berguna tentunya. Namun Julius sharing nih Pak, dia kayaknya harus belajar coding lagi kalau mau buat hal-hal seperti itu. Butuh belajar HTML dan butuh juga tim-tim untuk bantu kode dan promosinya. Oke, thank you Kak Gaby, thank you Julius, bagus sekali. Ya, yang jelas kalau menurut kakak, kamu sudah punya gambaran. Yang penting sekarang habitnya adalah melatih diri kamu setiap hari untuk investasi waktu ya, dalam bermain coding ya, memahami AI mungkin gitu ya, supaya apa yang kamu kerjakan juga bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, thank you Julius. Thank you Kayla juga nanti bisa info sama ini ya Kak Gaby ya untuk kontak sama kita. Nah, dari kakak kita akan masuk langsung dalam pertanyaan Kak Gaby gitu ya. Thank you buat teman-teman yang mendengarkan. Hopefully apa yang kakak sharingkan bisa bermanfaat dan berguna dalam membuka cara pandang kita yang baru. Silakan Kak Gaby. Oke, terima kasih banyak Pak Albert. Terima kasih Pak Albert Ekman ya atas materi yang sudah disampaikan, sangat inspiratif dan sangat informatif untuk semuanya tentunya. Sekarang adik-adik semua, Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Boleh untuk adik-adik semua atau Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan, boleh banget untuk disampaikan atau boleh disampaikan melalui kolom chat saja juga tidak apa-apa. Nanti akan saya bantu bacakan. Serta nanti kita diskusikan bersama dengan Pak Albert. Silahkan adik-adik atau Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan entrepreneurship, boleh banget, boleh diaktifkan kamera atau suaranya atau boleh lewat kolom chat. Silahkan. Pak Albert ini ada pertanyaan. Bapak boleh dijelaskan Pak kalau untuk jadi entrepreneur muda apa aja sih Pak tips-tipsnya? Oke, mungkin kalau kita buat simple dua tips lah ya yang bisa kakak sampaikan. Yang pertama adalah belajar untuk bisa melihat apa dulu yang dibutuhkan banyak orang, apa yang banyak orang komplain, apa yang orang lain pada dasarnya senang gitu ya. Berapa banyak kebutuhan ini dibutuhkan oleh banyak orang. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua adalah setelah kita tahu, ya mulailah menemukan solusinya dan action. Action itu berarti mulai lakukan research, mulai cari produknya, mulailah berjualan, ya, mulailah minimal kalau teman-teman yang masih muda coba belajar yuk pakai Shopee, ya, pakai Tokopedia, belajar buat konten. Kalau di usia-usia saat ini menurut kakak itu yang bisa kalian lakukan. Sambil nanti pada saat kalian sudah siap benar-benar untuk berjualan dengan modal yang mungkin cukup lumayan, ya, kalian sudah punya platformnya, yaitu sosial media atau mengerti bagaimana cara memahami digital e-commerce, ya. Ini yang menurut kakak penting sekali. Jadi dua, yang pertama adalah belajar temukan apa produknya yang dibutuhkan banyak orang ataupun masalahnya. Yang kedua mulai action dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan content creating, e-commerce, dunia digital, ya, untuk bisa mengembangkan kalian punya branding, personal branding pribadi. Nah itu sih Kak Gaby, selain yang tadi kita sudah sampaikan, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas tipsnya. Tentunya sangat berguna juga untuk teman-teman semuanya ya Pak ya, untuk adik-adik di sini. Bapak ada satu lagi nih pertanyaan dari Fatih, boleh untuk Fatih. Oke, Pak Albert, Fatih tanya, untuk menjadi seorang entrepreneur itu bisa bentuk kerjasama atau diskusi dengan teman-teman saja? Oke, jadi Al-Fatih, kalau kakak bilang entrepreneur itu bisa dalam bentuk kerjasama karena memang membangun usaha itu kan memang perlu ada kerjasama gitu ya. Jadi memang kerjasama, diskusi penting dalam menemukan kira-kira apa yang mau kita kerjasamakan bareng-bareng gitu ya. Jadi menurut kakak bisa kok. Jadi dengan kerjasama, partnership bisnis, diskusi dengan teman-teman, cari orang-orang yang tepat juga untuk diajak kerjasama bisnis adalah hal yang penting sekali. Ya, mau buka usaha sendiri juga bisa gitu ya. Mulai dulu simpel dari jualan online misalnya, itu juga jualan sendiri ya. Kalau sudah bentuknya ke perusahaan ya bisa ngambil nanti apa istilahnya kerjasama dengan orang-orang yang menurut kalian bisa mengisi juga kelemahan kalian. Contoh misalnya kalian tipenya kuatnya misalnya di komunikasi gitu ya. Nah, kerjasama sama orang-orang yang kuatnya di sistem yang bisa bantu kalian supaya sistemnya rapi bagus gitu kan, seperti itu. Gitu sih Kak Gaby. Oke, menarik sekali ya Fatih ya. Jadi dapat insight baru nih, dapat informasi baru gimana caranya tuh. Oh, ada pertanyaan lagi Bapak dari Denis. Eh, Pak, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk entrepreneur kita, Pak? Untuk Oke. persiapan bisnisnya, Pak. Ah, thank you Kak Gaby. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi saran kakak, sebagai entrepreneur kita harus mempelajari AI. Itu sangat penting sekali karena AI itu adalah landasan yang sangat penting. Bagaimana caranya? Gampang. Banyak sekali disediakan di kamu tinggal tanya sama ChatGPT, berikan saya beberapa tools, mungkin 5 sampai 10 tools AI yang saya bisa pakai untuk membangun bisnis ataupun berkaitan dengan bisnis. Nah, kamu tinggal aja ketik, nanti keluar semua, kamu buka websitenya, pelajari satu-satu. Di YouTube udah disediakan tutorialnya sudah banyak sekali, tinggal mau apa enggak aja. Gitu ya. Contoh misalnya kalau mau buat logo sendiri atau misalnya mau desain marketing video sendiri itu juga bisa kita mungkin bisa pakai Sora AI. Kalau kita mau contohnya membuat yang namanya avatar sendiri yang bisa berbicara pakai HeyGen. Kalau mau belajar bagaimana mau otomasi bisnis supaya bisnis itu bisa bergerak tanpa harus banyak bantuan manusia, bisa pakai make.com atau N8N ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kalian coba pelajari. Nah, jadi langsung aja YouTube itu banyak kok bisa mengajarkan juga. Gitu Kak Gibi. Terima kasih banyak Pak Albert. Masuk lagi satu pertanyaan lagi nih Pak. Pak, skill apa saja yang penting untuk dikuasai oleh siswa-siswi sekarang agar bisa sukses ke depannya untuk menjadi seorang entrepreneur? Oke, kalau kita bicara skill, mungkin kakak akan memberikan skill-skill yang lebih praktis ya. Contoh skill yang perlu dibutuhkan adalah skill branding, skill personal branding. Belajarlah buat yang namanya konten sendiri. Ya, dengan kita punya konten sendiri, kita bisa punya personal branding sendiri yang eksis di secara digital. Jadi entrepreneur itu akan lebih gampang kok. Ya, jadi skill apa? Skill buat konten itu penting. Yang kedua apa? Skill menguasai digital marketing. Bagaimana buat iklan gitu ya, yang menarik. Bagaimana menggunakan teknik digital marketing, teknik copywriting ya. Atau juga bagaimana teknik menguasai yang namanya e-commerce sendiri. Shopee bagaimana tekniknya ya, live di Shopee bagaimana, di Tokopedia itu seperti apa ya, cara penggunaannya bagaimana. Itu adalah hal yang menurut kakak penting buat teman-teman bisa pelajari dari sekarang gitu. Oke, menarik sekali Bapak untuk jawabannya. Pak Albert, terima kasih. Ada satu lagi nih Pak, pertanyaan masuk dari Kianu. Pak, apa saja sih Pak tantangan yang terbesar yang harus dihadapi oleh seorang entrepreneur?
Oke, kalau kita bicara tantangan terbesarnya sebenarnya banyak ya. Yang pertama tantangan adalah kegagalan. Ya, pada saat sudah mulai bisnis tapi bisnisnya nggak berjalan baik. Contoh misalnya kita sudah invest 100 juta gitu ya. Ternyata nggak jalan bisnis ya 100 jutanya habis gitu ya. Itu kegagalan itu yang paling besar pada dasarnya. Kedua, tantangannya adalah membangun yang namanya sistem ya. Sistem itu perlu dibangun. Kalau cuma jualan gampang, tapi bagaimana menjual segala sesuatu dalam jumlah yang banyak, mungkin ribuan, ratusan ribu ya itu akan susah. Lalu memimpin orang lain tantangannya. Memimpin juga bukan hal yang gampang, itu butuh skill khusus dalam memimpin. Apalagi, lalu juga misalnya skill yang berhubungan misalnya dengan berkomunikasi ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang baru, dengan partner bisnis, berkomunikasi dengan klien, nah, itu juga tantangan terbesar. Karena kalau kita nggak bisa ngomong dengan benar, ya orang nggak akan percaya sama kita, bahkan percaya sama apa yang kita lakukan. Ya, jadi komunikasi, kepemimpinan, ya adalah hal yang esensi mengelola keuangan juga. Bagaimana supaya kita bisa membedakan uang pribadi dan uang perusahaan itu juga sangat penting sekali. Ya, nah beberapa hal itu akan penting sih Kianu ya, gitu Kak Gaby. Oke, terima kasih banyak Pak. Udah cukup menjawab pertanyaan Kanu juga. Oke Bapak, ada mungkin kita uh, dua pertanyaan terakhir saja ya. Jadi nanti yang mau tanya boleh langsung diketik juga. Ini udah ada satu pertanyaan masuk. Apa saja Pak peran orang tua dan guru di dalam mendukung anak untuk membangun mindset entrepreneur anak sedini mungkin sejak usia sekolah? Oke, jadi peran orang tua dan guru tentu adalah membantu anak-anak untuk berpikir ke depan. Jadi mungkin sebagai orang tua, pertanyaan yang ditanyakan bukan lagi tentang sekolah itu bagaimana gitu, ya. Bukan hal-hal yang sifatnya emosional saja, tapi juga sifatnya adalah menanyakan anak tentang apa yang terjadi di sekitarnya, masalah yang terjadi, bagaimana memberi solusinya. Anak-anak belajar difasilitasi, memberikan ruang untuk bisa berekspresi dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Dan juga bantulah anak untuk mengikuti yang namanya pelatihan-pelatihan pengembangan diri, soft skill. Contoh misalnya seperti public speaking gitu ya, pembelajaran entrepreneurship juga. Itu penting sekali. Bagaimana anak bisa mandiri dan juga bisa percaya diri dengan mengikuti seminar, mengikuti coaching kayak hari ini gitu ya. Dari orang tua pasti luar biasa membantu anak-anak. Ya, itu hal yang bisa dilakukan dan juga yang bisa dilakukan adalah orang tua juga boleh sharing sama anak tentang kalau orang tua yang punya bisnis gitu ya boleh sharing sama anak bisnis itu kayak apa. Mulai sedini mungkin untuk mulai diceritakan. Ya, lalu juga anak dibiasakan juga untuk di sekolah tuh belajar menjual sesuatu gitu ya. Nggak harus menjual barang, tapi mungkin bisa apa istilahnya ya sharing sama anak bagaimana caranya untuk kalau misalnya barang ini jual, menurut kamu modalnya berapa, untungnya berapa, caranya gimana gitu ya. Jadi nggak harus menjual, tapi diajak tuh berpikir bagaimana teknis dalam menjual sesuatu. Kira-kira itu sih ya. Jadi yang perlu supaya orang itu bisa menanamkan nilai-nilai, memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan pikiran, memfasilitasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa juga men-trigger pemicu semangat entrepreneurial gitu ya. Nah, itu yang Kiki bisa lakukan Kak Gaby. Oke, terima kasih banyak Pak Albert. Sangat membantu ya Pak ya untuk orang tua di dalam menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship ke anak-anak ya. Bapak ini ada yang resen dari UAIS, mungkin boleh untuk UAIS? Kak, Kak, sebelumnya aku izin matiin kamera ya, Kak. Aku, Iya nggak apa-apa. Oke. eh, mungkin Kak, pertanyaan dari saya tuh, mungkin banyak ya, Kak, dari orang bilang tuh, untuk bisa sukses dalam hidup tuh, kita harus berani melangkah ya, Kak. Iya, Tapi kan realitanya, sering kali kita sebenarnya tuh udah punya ide, Kak. Bahkan gagasan yang mungkin jauh lebih baik daripada orang lain. Masalahnya, eh, banyak yang akhirnya tuh mundur karena takut dibilang sok-sokan lah, takut dinilai macam-macam, takut hasilnya nggak sesuai sama apa yang dikatakan orang lain. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh Kak, menurut ya. Kakak pribadi, gimana sih Kak caranya untuk berani memulai meskipun kita ada di tengah lingkungan yang kadang justru itu nolak kita atau bahkan dia malah meremehkan kita Kak. Mungkin sekian, terima kasih Kak. Oke, Oke, terima kasih Wai. Silahkan Pak Albert. terima kasih, thank you Wais. Nah, jadi kalau menurut kakak, kamu punya pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama kita perlu clear out dulu ya, bahwa ide itu zaman sekarang sangat murah sekali. Eksekusi yang paling mahal. Banyak orang boleh punya ide yang lebih bagus, tapi karena nggak eksekusi nggak bagus-bagus juga itu, nggak terasa bagusnya, cuma terasa bagus di pikirannya. Jadi menurut kakak kamu perlu menyadari bahwa ide bagus itu tidak sama dengan eksekusi yang bagus. Yang harus kamu fokuskan adalah saya harus sudah action apa nih, apa yang saya sudah lakukan. Jadi berpikir itu menurut kakak penting, tapi berpikir sambil melangkah itu adalah konsep yang penting. Nah sekarang pertanyaan yang menjawab pertanyaan kamu begini,
Gimana Kak kalau orang-orang lain itu lingkungan nggak mendukung dan sebagainya? Menurut Kakak gini, kamu hmm, meyakini bahwa sukses kamu ini karena orang lain atau karena memang kamu mengambil keputusan buat dirimu sendiri? Kalau kamu mau mengambil keputusan sukses karena dirimu sendiri dan masa depanmu, menurut Kakak, apa kata orang ya maksudnya gini, orang-orang yang cuma di sekitar doang ya, bukan orang yang mau mengambil support ya, yang nggak usah didengerin gitu. Tapi kakak tahu juga nggak mudah untuk mendengarkan setiap hari konsisten orang ngomong wah ini nggak bisa dan susah dan sebagainya. Menurut kakak gini, kamu perlu membangun keyakinan, tujuan yang sejelas-jelasnya dulu. Apa sih tujuan yang mau kamu capai? Itu nomor satu. Secara spesifik, kamu mau bangun apa? Ide ini bisa bermanfaat apa? Lalu yang kedua, buat langkah-langkahnya secara strategis. Artinya gimana? Contoh, tahun ini, bulan ini kamu mau actionnya apa? Targetnya apa? Bulan depan targetnya apa? Jadi buat semua langkah itu ada deadline-nya. Itu yang paling penting. Tahun ini harus mencapai apa? Itu dulu. Jadi walaupun orang banyak ngomong sana sini, ya kamu paling nggak sudah punya target sendiri. Tapi kakak tahu juga nggak gampang. Yang ketiga, cari mentor. Orang-orang yang sudah terlebih dulu, yang punya kemampuan ini, yang sudah jalan dan bisa membantu kamu kasih pandangan baru, kasih support emosional. Ini yang penting. Mentor-mentor bisnis. Ya, nah mentor bisnis banyak. Nggak harus ketemu. Di YouTube juga ada banyak mentor-mentor bisnis yang bisa ngajari kita mindset-mindset yang benar. Jadi itu. Yang keempat adalah yang terakhir begini. Apa yang kamu masukkan dalam pikiranmu akan menjadi bagian masa depanmu. Jadi maksudnya begini, kalau tiap hari yang kamu input adalah yang kamu pertimbangkan masuk dalam pikiran dan hatimu adalah kata-kata orang, ya hidupmu akan jadi kata orang. Tapi kalau apa yang kamu masukkan setiap hari adalah kata-kata yang membangun dari mentor-mentor bisnis yang ada di YouTube gitu dan sebagainya, itu yang akan menjadi bagian hidupmu. Jadi menurut kakak, belajar mendengar apa yang kamu mau untuk jadi masa depan kamu. Kalau orang lain bilang gagal, nggak apa-apa. Lebih bagus aku gagal dan mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Lebih baik ideku um, nggak lebih bagus daripada orang lain, tapi jalan daripada ide yang bagus nggak jalan sama sekali. Jadi menurut kakak, melangkah itu dengan melakukan 4 hal itu akan membantu kamu melangkah lebih baik sih. Kira-kira itu sih. Gimana? Apakah cukup menjawab? Ya Kak. Thank you, Wise. Ya Kak. Oke, luar biasa sekali untuk pertanyaan dari Uwais, juga jawaban dari Pak Albert ya. Mungkin dari teman-teman semua atau adik-adik, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan lagi, boleh untuk disampaikan atau sudah? Oke, saya rasa sudah cukup ya Pak ya, Iya. sudah terjawab semua kebingungan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya Bapak, Ibu, adik-adik semua. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh Bapak, dari Pak Albert ada kalimat penutup, silahkan dari Bapak Albert. Oke, thank you Kak Gaby. Teman-teman, kalimat penutup kakak adalah begini, bahwa hidup itu pasti menantang. Ya, hidup yang nyaman, hidup yang kita inginkan, itu ada di dalam tantangan, kesulitan, dan juga penderitaan. Jadi yang namanya tantangan, kesusahan, penderitaan, kesulitan, jangan dilari gitu ya. Jangan kita lari, jangan kita jauhkan. Tapi dekatkan diri kita kepada tantangan dan kesulitan, karena yang susah hari ini, besok gampang. Yang menantang hari ini, besok kita akan bisa punya kekuatan lebih baik. Ya, jadi apapun yang datang dalam kehidupan kita, yang gak nyaman, yang sulit, yuk nikmati, pelajari, dan bangkit. Supaya kita jadi orang yang bisa diandalkan dan juga bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Itu aja Kak Gaby. Oke, luar biasa sekali Pak Albert atas penyampaiannya. Terima kasih banyak dari kami ucapkan ya Pak ya, dari Sinotif dan teman-teman semua atas sharing-sharing ilmu yang luar biasa tentunya. Kiranya dari banyak ilmu yang sudah Bapak sampaikan tentang student today, entrepreneur tomorrow, ada beberapa hal yang menarik ya Pak di dalamnya. Salah satunya adalah untuk kita supaya kita menjadi orang sukses, kita harus mulai dari perubahan gaya hidup terlebih dahulu ya Pak ya. Harus mau belajar, harus mau disiplin. Untuk menjadi seorang entrepreneur juga kita harus bisa menjadi seseorang pribadi yang mau melihat masalah dan kita harus berani untuk taking solusinya. Baik. Baik Bapak dan Ibu semuanya serta adik-adik semua, semoga materi ini bisa berguna untuk kita semuanya ya, untuk bisa lebih baik lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga saya ucapkan atas partisipasi aktif dan antusiasme dari semua peserta, baik dari Bapak Ibu, baik dari adik-adik sekalian, baik dari pemateri kita juga ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya.